dengan acara pagi itu ada atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan acara pada seminar kali ini. Bapak Patria ini juga Pak Handung ya, panggilannya juga luar biasa sekali. Kemarin memandu acara seminar, saya sangat salut dan sangat inferior dengan bahasa Inggris beliau karena memang dari pendidikan bahasa Inggris ya. Terima kasih Bu Intan, bisa aja loh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Yan Subianto, STMM, sebagai narasumber seminar nasional kewirausahaan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kaprodi PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Dr. Randa Alif Ma'rifah, SPSI, MSI, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Patria Handung Jaya SPDMA selaku Master of Ceremony dan para tamu undangan, dan tentu saja yang saya banggakan teman-teman mahasiswa serta para peserta seminar pada pagi hari ini. Saya senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul ya secara virtual untuk bersama-sama mengikuti seminar nasional kewirausahaan dengan tema menciptakan peluang entrepreneurship di bidang pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Namun sebelumnya mungkin saya ingin mengapresiasi teman-teman mahasiswa HMPS PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Mungkin ini dimulai dari kegelisahan ya teman-teman melihat berbagai tantangan yang kita hadapi khususnya di era pandemi seperti saat ini gitu. Dan ketika kita pasti akan ada bisnya ya, terus ada tantangan tersebut. Nah, kita mempunyai kewajiban untuk terus berinovasi begitu ya, supaya kita maupun masyarakat bisa hidup meskipun harus berdampingan dengan berbagai situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, teman-teman, saya mengasumsikan bahwa di ruangan ini mungkin mayoritas adalah sivitas akademika ya, atau mungkin penggerak pendidikan di lingkup Indonesia. Mungkin ada yang dari luar Jawa, ada yang dari pulau lain gitu ya, dari Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Nah, mungkin kita sudah sering ya mendengar istilah kewirausahaan, entrepreneurship dan sebagainya. Namun mungkin kita lebih dekat dengan istilah ini dalam artian yang umum. Seperti mungkin tadi yang sudah kita saksikan dalam video ini ya, bahwa teman-teman di PG PAUD UAD sudah melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan ya kewirausahaan tersebut. Nah, namun bagaimana ya dengan kewirausahaan dalam bidang pendidikan begitu? Dan bagaimana bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kewirausahaan di bidang pendidikan tersebut, khususnya mungkin di situasi pandemi seperti saat ini, begitu. Nah, oleh karena itu, ini saya juga penasaran ya dengan hal tersebut. Saya ingin tahu lebih jauh lagi ya tentang hal ini. Oleh karena itu, saat ini kita sudah dibersamai, ya sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Yan Subianto STMM. Saya izin menyapa beliau terlebih dahulu. Bapak Yan Subianto, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Intan, luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak hari ini? Alhamdulillah wal syukurillah, pagi ini sudah sehat banget. 3 minggu kemarin mungkin sama dengan Bu Intan kali ya. Oh, Masya Allah. Alumni Bu. Ya, Alhamdulillah sudah sehat kembali ya Pak. Semoga imunnya naik ya Pak, karena semakin kebal. Amin. Silaturahim tambah sehat. Amin. Baik Bapak Yan dan para hadirin, izinkan saya sampaikan CV Bapak Yan Subianto terlebih dahulu sebelum saya mempersilahkan beliau menyampaikan materinya. Saya sudah menerima CV dari panitia dan di sini ada berlembar-lembar ya jejak riwayat beliau. Jadi
Mungkin kalau dibacakan semuanya nanti waktunya habis untuk membaca CV Pak Ian karena begitu banyak pengalaman luar biasa yang beliau lalui. Jadi mungkin saya bacakan beberapa yang terbaru dan mungkin yang paling relevan dengan kegiatan hari ini. Baik, nama lengkap Subianto. Mohon maaf Pak Ian, mungkin saya ingin bertanya, Ian itu apakah diambil dari nama Subianto ini? Waktu itu mendapatkan satu orang sebenarnya coach saya ya, pembimbing, seorang general manager. Beliau untuk membedakan nama beberapa karyawan, saya diberikan nama Ian. Dan karena salah satu memang opportunity bagus-bagus yang terus berkembang sejak saat itu, nama itu saya abadikan menjadi nama panggilan sekarang. Gitu. Oh baik, berarti nama pemberian dari atasan Dari dulu guru, ya Pak Ian? dari berarti guru ya, dari guru, pembimbing, atasan gitu ya. Baik. Ini bisa dianggap sebagai berkah mungkin Pak Ian ya. Amin, amin, Oke, amin. beliau akrab dipanggil dengan Ian. Pak Ian Subianto. Beliau tinggal di Jalan Sri Kandi nomor 3, Kriya Mukti, RT 2 RW 2 Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Ini adalah nomor kontak beliau. Mungkin teman-teman ingin menghubungi beliau mungkin untuk konsultasi ya atau untuk mengundang beliau kembali untuk berbicara sebagai narasumber di event yang lain. Silahkan dicatat nomor WA-nya 081261000050 atau mungkin juga bisa berkorespondensi dengan beliau melalui email yansubianto@cuatbm.com. Mungkin betul atau salah saya pengucapannya ya Pak Ian? Cuat BM begitu? Iya, kalau untuk di email ya Cuat BM, Cuat Bina Manajemen dulu sebenarnya, disingkat menjadi Cuat BM. Baik. Nah, ini adalah beberapa jejak riwayat pendidikan non formal maupun pengalaman yang lain dari Pak Ian, seperti yang teman-teman bisa saksikan di layar ya. Untuk pendidikan non formal sendiri ini sungguh banyak sekali, panjang sekali, dan Pak Ian ini sangat dikenal sebagai trainer dari NLP. Oleh karena itu di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa beliau telah mengikuti berbagai pelatihan seperti trainer of NLP, Neuro Linguistic Programming dari NLP USA, kemudian trainer of PTLF, Professional Trainer and Learning Facilitator dari NLP juga, kemudian trainer of PTLF dari Strategic HRM PLT Malaysia, dan seterusnya. Kemudian juga beliau merupakan salah satu ya yang juga ikut dalam business coach, grounded business coach. Jadi sangat tepat sekali beliau kita undang pada kesempatan kali ini sebagai narasumber di seminar kewirausahaan pada pagi hari ini. Dan ada banyak sekali teman-teman, kalau kita gulung ke bawah ya, ini hampir 2 halaman untuk riwayat pendidikan non formal beliau. Kemudian untuk pengalaman organisasi, beliau juga menjadi salah satu anggota, tepatnya ketua ya, ketua pengembangan DPP Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia dari tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian beliau juga aktif sebagai penulis dan beliau terlibat dalam Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia. Kemudian yang berkaitan dengan bisnis atau kewirausahaan ya seperti tema kita pada hari ini, yaitu beliau juga terlibat dalam International Chamber of Small Business, merupakan ketua bidang pelatihan dari tahun 2018 sampai 2021. Tahun kemarin gitu. Kemudian ini juga banyak sekali riwayat beliau yang diceritakan mundur ya sampai tahun 1989. Kemudian untuk kegiatan lain yang beliau ikuti ada taekwondo, kemudian Setio Budi, Mahatma Tangerang. Kemudian keahlian profesional yang beliau miliki adalah bisnis dan personal coach, asesor kompetensi kerja BNSP, development SDM, manajemen dan leadership, dan ya. Kemudian pengalaman profesional yang dimiliki adalah telah melakukan berbagai pelatihan leadership, manajemen, HRD, komunikasi, outbound, writing report,
legal perusahaan, motivasi di berbagai perusahaan. Nah, mungkin kaitannya dengan outbound ini akan sangat dekat ya di prodi kita, karena di prodi kita ada kegiatan outbound juga, Pak Ian. Dan mungkin salah satu yang sangat terkait ya dengan acara kita hari ini adalah beliau memiliki pengalaman kerja dan wirausaha yang sangat luar biasa. Beliau memiliki berbagai usaha gitu. Di sini dikatakan beliau sebagai owner PT Cuat Barokah Sejahtera, owner Omah Terapi, owner marketplace lapaksolo.id, owner restoran bakso Tengkleng Karangpandan. Wah, luar biasa sekali ya, sangat beragam usaha-usaha yang beliau rintis. Oleh karena itu, kita nantikan sharing ilmu dari beliau dan mohon teman-teman bisa menyimak dengan seksama untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya yang akan beliau sampaikan. Baik, saya rasa tidak perlu saya perpanjang lagi untuk pengantarnya, karena mungkin kita sudah tidak sabar lagi untuk menyimak materi dari beliau. Selanjutnya selama 1 jam ke depan, kita akan menyimak materi dari Bapak Ian Subianto, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi peserta ataupun hadirin yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan bisa diketik di chat box yang tersedia, dan atau mungkin nanti ditanyakan secara langsung dengan open mic saat sesi tanya-jawab. Baik, kita sambut Bapak Ian Subianto, STMM. Kepada Bapak Ian Subianto, STMM, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal auliyai wa syuhada'i wa syuhabati wa tabi'in wa ala alihi asma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah wal syukurillah, pada pagi ini sampai dengan agak siang, insya Allah sampai dengan menjelang jam zuhur nanti bisa bermuajahah, bisa bertemu, bersilaturahim dengan dari mulai Bapak Ibu sekalian, para guru, para mahasiswa, dan juga tentunya kehormatan yang sangat luar biasa khususnya kepada panitia, kepada prodi dari pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, sudah diantarkan tadi dengan sambutan dari Ketua Panitia, dari Ketua HMPS, luar biasa, Inadinda Nilasari dan Adinda Uswatun Hasanah. Semoga selalu menjadi kepanitiaan ini salah satu juga bentuk entrepreneurship sebenarnya gitu ya. Dan yang luar biasa lagi tadi diantarkan oleh Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Anda Alif Mu'arifah, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, PhD, dan juga diantar oleh Master Seremoni yang hebat ini, Bapak Handung, Bapak Atre Handung, salam, dan alhamdulillah diantarkan oleh Ibu Intan Puspitasari. Ini kalau melihat CV-nya beliau saja minder, ini ngeri juga dengan Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin di kelas seminar, biasanya kalau kelas seminar saya memang agak-agak informal, jadi kita panggil dengan teman-teman, boleh ya, mohon izin sekali, walaupun ada banyak yang lebih senior, lebih kita panggil dengan teman-teman supaya lebih nyaman aja, supaya bahasa kita lebih enak. Baik, pagi ini kita tentunya sangat bersyukur banget. Jadi kenapa harus bersyukur? Ya memang itulah kewajiban kita, bersyukur. Kita masih sekarang ini kalau di tahun 2020 tingkat kematian begitu luar biasa, tahun 2021 masih disambut dengan tingkat kematian, 2022 pun sampai dengan minggu kemarin masih banyak tingkat kematian. Bukan hanya kematian manusia, bukan kematian makhluk saja, kematian bisnis yang banyak sekali. Jadi sejak 2020 sampai 2022 ini, kebetulan saya ada di Kadin, ada di HIPNI, ada di ICSP Jawa Tengah, saya sekarang ini sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia yang memang berfokus kepada sektor perekonomian pondok pesantren, juga di PAUD dan lain-lain. Saya keliling dari beberapa PAUD dari ujung sampai dengan Probolinggo, mendekati daerah Bromo, sampai dengan ujung di Banten, beberapa PAUD ini kalau di Indonesia ya, sampai dengan Madura segala. Insya Allah kalau titik Bosok Jawa ngomongnya kemput, sudah titiknya sampai dengan Kalimantan, sampai dengan di Batu Licin, ada beberapa pendidikan Islam sampai dengan di Sumatera, alhamdulillah sudah menyambangi, dan banyak sekali fenomena yang berbeda, sehingga pada saat kemarin ketika panitia menghubungi, oh ya ini menciptakan peluang entrepreneurship di bidang pendidikan di tengah pandemi COVID. Kita memang dipaksa dengan begitu luar biasa, dengan energi dan sumber daya resource yang apa aja kita ada, dipaksa harus benar-benar tetap hidup. Itu yang pertama.
survival. Apalagi kalau di bidang usaha. Di bidang usaha ini benar-benar kalau karyawan dipecat itu masih banyak yang terjadi. Tapi sekarang yang UMKM yang akhirnya mati dari jualan cilok yang satu hari modal hanya 250.000, besok tidak bisa jualan lagi. Belum lagi yang sekarang mengalami yang bakso goreng yang katanya sekarang lagi in banget nih, kalau misalnya di depan Alfamart, depan Indomaret, mohon maaf saya nyebut merek gitu ya, nyebut untuk toko di sana yang mereka tadinya jualan gorengan sekarang harus berteriak tempe ditipisin karena kedelai mahal, minyak goreng menjadi langka, lebih mahal lagi. Ini teriaknya banyak karena kebetulan kalau di rumah saya banyak sekali UMKM yang memang kita bina, termasuk dari beberapa lazis UMKM-nya yang kita bina ada di rumah ini juga. Mereka sering datang konseling, konsultasi tentang bisnis. Inilah yang sekarang dirasakan. Artinya kehidupan kita sekarang ini, saya sambil mohon izin untuk sharing screen ya. Jadi ada beberapa hal yang kaitannya dengan bisnis yang memang ini benar-benar kita itu sekarang dipaksa untuk hidup dengan lebih out of the box kalau bahasa kerennya lah, kalau di bahasa seminar gitu ya. Jadi bagaimana tentang industri, tentang UMKM, tentang bisnis entrepreneur yang ada dengan skala pandemi. Tadi sudah banyak sekali diceritakan di CV saya tentang diri saya, mohon izin bukan kesombongan, tapi ya itulah saya membawai PT Cuat Barokah Sejahtera yang isinya di dalamnya ada beberapa hal dan termasuk tempat-tempat yang saya singgah untuk memberikan. Kalau saya cerita tadi yang dibacakan di CV, yang paling inti dari saya yang teman-teman nanti boleh lihat, saya seorang pengasong, loper koran, timer angkot, timer bis, ojek payung, dan lain-lain, sampai dengan ada resto, sampai dengan ada ya dari mulai karyawan. Ya alhamdulillah salah satu mode di dalam sebuah bisnis, mode di dalam kehidupan kita kaitannya dengan menjemput rezeki. Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika beliau dari seorang karyawan sampai menjadi seorang entrepreneur, pebisnis, sampai dengan seorang investor. Artinya kalau kita bicara tentang cash flow kuadran punyanya Robert Kiyosaki, Nabiullah Muhammad SAW sudah mencontohkan langsung. Di 4 kuadran itu beliau ada. Dan sisi dari 4 kuadran secara bisnis, secara finansial, dan lain-lain, beliau ini juga sebagai pemimpin dari sebuah negara. Pemimpin sebuah kelompok besar, organisasi besar, yang namanya bahkan sebuah bangsa. Ini salah satu hal petikan yang ketika kita sekarang ini sedang belajar entrepreneurship, salah satunya menjadi niat kita adalah mensuri tauladani apa yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga dicatat sebagai amalan kebaikan kita menjadi salah satu bentuk sunnahnya. Entrepreneurship itu banyak sekali dibilang pendidikan, yang mainstream juga banyak, dan sekarang kita dipaksa. Yang mainstream tidak bisa berjalan. Ini kalau mainstream ini gini-gini aja nih nggak bisa jalan. Oke, sekarang sudah dirubah dengan beberapa yang mau nggak mau harus out of the box. Mana saja yang menjadi ide-ide yang khusus yang bisa dikeluarkan. Karena banyak sekali ketika ide-ide bisnis dibawa dari sisi luar masuk ke dunia pendidikan. Kalau di sekolah negeri, di pendidikan negeri, banyak yang memang tidak bisa match karena ada regulasi, perundang-undangan, dan lain-lain. Tapi ketika dibawa pulang, seorang guru ketika pulang dia di rumah, ini sudah bisa dilakukan proses match dengan berbagai macam bidang. Misalnya, dengan sekarang ini dipaksa dengan adanya pandemi COVID. Dulu yang namanya pelatihan online, karena saya sebagai salah satu pelakunya yang saya ceritakan langsung, ketika dulu saya menggunakan konsep seperti kegiatan online, baik untuk meeting ataupun untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, bahkan sudah menggunakan pembelajaran melalui BlackBerry pada waktu itu konsep jarak jauh. Zaman dulu ketika medsos baru mengenal tentang Friendster, lalu di tahun 2006 saya mulai mengenal ada Facebook, 2007 saya mulai aktif di Facebook, waktu itu masih aktif di Friendster juga. Lalu setelah itu mulai berangkat bagaimana membuat sebuah pelatihan jarak jauh dengan modul yang dikirimkan, dan itu melakukan proses copy paste dari apa yang dilakukan oleh PPM. PPM dulu melakukan ada training jarak jauh dengan modul dikirimkan, pembelajaran, ujian sampai dengan mendapatkan sertifikat. Saya coba untuk lakukan. Setelah berjalannya waktu, ternyata di 2020 tepatnya di bulan Maret, saya masih melakukan kelas offline, waktu itu di Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 7-8 saya masih ada di sana, tanggal 14 saya masih ada di Poltek Indonesia,
Poltek Indonesia di Solo. Tanggal 15-nya karena ada 3 peserta yang masing-masing itu sedang kuliah S2 di Cina, ternyata habis meeting bertemu dengan Pak Budi Karya waktu itu, sehingga tanggal 15 kelas pelatihannya ditunda dan outbound ditunda. Setelah tanggal itu ke sana terus sampai dengan sekarang ini, berbagai macam kelas yang tatap muka itu bisa dibilang mati total. Apa yang harus dilakukan? Orang Indonesia mulai mengenal adanya Zoom, mulai mengenal ada Google Meeting, mulai Google Classroom, dan lain-lain berbagai platform. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Ketika mereka ingin menggunakan Zoom, saya tidak mau sekedar hanya bagaimana menjadi penikmat dan pemakai Zoom. Tapi pada saat awal di pandemi, saya sudah mulai mengajarkan bagaimana menggunakan Google Meeting, menggunakan Zoom, dan lain-lain, dan mereka berbayar. Berbayar murah, tapi mereka berbayar. Ini salah satu di masa pandemi, di era di pertengahan 2020. Bukan saja itu, bagi siapa saja yang ingin berlangganan Zoom, saya layani lewat divisi IT di Cuat Business Management, di Cuat Barokah Sejahtera, mau berlangganan Zoom per 1 bulan, mau sewa untuk berapa jam, kita layani. Sampai hari ini ternyata masih bisa berjalan. Jadi sampai hari ini masih menyewakan Zoom. Ini salah satu kenapa dipaksa oleh keadaan COVID. Kalau tidak ada pandemi, tidak ada terjadi COVID yang melanda di sini, saya mungkin tidak menjadi provider salah satu Zoom Premium yang bisa menyewakan. Mungkin kelas-kelas yang tadi jarak jauh masih dengan kita kirimkan modul dengan difotokopi, kita kirimkan ke peserta, lalu kita ujian tertulis, ujiannya dikirimkan, kita lakukan proses evaluasi dan koreksi, dan setelah itu baru dinyatakan lulus atau tidak, baru bisa mendapatkan proses sertifikat. Sertifikatnya kita kirimkan. Tapi dengan yang sekarang ternyata menjadi beda. Apa yang sudah benar-benar zaman dulu, kita bilang kalau zaman saya waktu sekolah STM, karena saya lulusan STM, ketika sekolah STM dan waktu itu nonton film, katakan film Mandarin atau film apa yang di bioskop yang itu berbau dengan action, ketika melihat di sana ada di layar film ada salah satu tampilan ketika mereka harus menggunakan video call dengan partner yang lain, itu merupakan hal yang pada waktu itu benar-benar tidak masuk di akal. Logikanya bagaimana belum tahu, belum ketemu. Tapi setelah sekian waktu, setelah kita masuk dari mulai dunia BlackBerry, sekarang sudah mulai dunia medsos, perkembangan teknologi dari mulai dulu bandwidth-nya kecil banget, sekarang sudah sampai dengan 4G, bahkan sebentar lagi kita masuk di generasi bandwidth yang lebih tinggi lagi, konon di Cina dengan 5G-nya, 1 detik sudah bisa mengirimkan data 1 tera, yang artinya bahwa ketika kita berkirim data, berkirim dan lain-lain, memaksa kita untuk mengikuti dunia teknologi sekarang ini. Dan bisnis entrepreneur tidak berhenti karena ada teknologi-teknologi yang mendukung. Kalau secara personal, di industri saya sendiri, di bisnis sendiri, apa yang sudah mati dari 2020 sampai dengan terakhir di bulan kemarin, umroh, tour leader, mati total. Saya sebagai tour leader Muslim, saya salah satu pembina di Asosiasi Tour Leader Muslim Association, tapi ketika melakukan tour leadernya udah nggak kepake lagi. Nggak ada piknik lagi, outbound nggak ada lagi. Kenapa kita punya usaha tour travel pada waktu itu? Karena memang outbound, kegiatan gathering karyawan, kegiatan pertemuan, kita membutuhkan base, tempat wisata, dan lain sehingga menjadi salah satu bentuk izinnya. Dan setelah itu nggak berjalan, apa yang harus dilakukan? Ada proses yang namanya ketika salah satu misalnya ada tim di tempatnya di sana, di KSA, di Mekah ataupun di Madinah, bisa melakukan tour virtual ke Madinah dan ke Mekah. Sehingga jamaah umroh di tempat saya yang tadinya tidak bisa mengikuti, minimal sudah bisa berimajinasi menggunakan konsep virtual. Tapi kalau bulan ini sudah bisa jalan, insya Allah besok tanggal 19 berangkat 81 jamaah dari Cuat Tour Travel, bersama-sama juga dengan saya. Ini salah satu bisnis. Lah bagaimana bisnis yang kita, karena dipaksa oleh pandemi, sehingga bisnis kita mau nggak mau sekarang harus berubah banyak sekali, dari yang tadinya bisnis yang biasa-biasa, mainstream, yang sekarang ini banyak umum dilakukan orang, harus mulai menjadi bisnis yang out of the box. Bagaimana di dunia pendidikan? Karena kita dipaksa dengan berbeda, dipaksa dengan cara yang harus tidak lazim, yang bukan biasanya, maka saya mengatakan cara gila yang akan kita lakukan untuk kita tetap bisa survive di masa pandemi ini. Saya gambarkan di sini bagaimana ketika entrepreneur dengan cara gila, berarti ada ide-ide liar, ada ide-ide yang tidak
ditemukan sebelumnya yang mau nggak mau harus kita adopsi. Di dunia pendidikan kita sudah biasa kalau melihat yang namanya kelas, lalu ada kelas ekstrakurikuler, ada piknik, ada bikin tas, bikin seragam, bikin topi, bikin sepatu, kaos kaki, gesper, kaos dalam, apapun pernak-pernik bisa dibuat bisnis di dunia pendidikan. Artinya apa? Entrepreneur yang ini muncul, oh ya bikin dari mulai berbagai macam, menyewakan kostum, ada piknik di tempatnya, entah di sawah, entah di mana, dan lain-lain. Ini sudah sangat biasa. Artinya begitu ada kelas, entah itu bentuk TK, entah itu bentuk pendidikan anak usaha dini yang baru berkembang dan ini dikembangkan, ini sudah menjadi oh ya di sana juga menunya sama, ini menunya sama, di sana juga menunya sama. Nah, yang menu sama ini ada yang tetap kita bisa pertahankan dan kembangkan lebih lanjut walaupun dalam kondisi COVID. Yang ini perlu kita siapkan. Apa misalnya? Banyak sekali. Nanti kita akan satu persatu supaya kita kembangkan supaya menjadi inspirasi bisnis yang bisa menjadi real. Artinya real bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, bisa praktekkan kepada teman-teman semuanya. Nanti setelah seminar ini, oh ternyata ada ide-ide yang nanti bisa kita kembangkan. Kalau yang ini, karena ini merupakan hal biasa, saya tidak akan bahas. Ini menjadi hal yang sudah orang tidak heran. Ini beberapa hal. Ini salah satu model ya. Contoh, misalnya, ketika di pandemi COVID, kita sudah dimasuki bersamaan. Ini ada COVID masuk, dunia teknologi berkembang dengan sangat pesat karena ini saling juga mendorong ternyata, termasuk di Indonesia. Ketika teknologi digital mau nggak mau sekarang digunakan dengan luar biasa. Yang tadinya tidak menggunakan video call, tidak menggunakan video conference, tidak menggunakan meeting jarak jauh, tidak menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan konsep digital dan lain-lain, sekarang dipaksa mulai menggunakan. Oh, yang belajar bahasa Inggris yang tadinya tatap muka, ketika mendengarkan MP3, audionya didengarkan di kelas, lalu dibimbing dan lain-lain, sekarang sudah mulai menggunakan MP3-nya digunakan untuk siswa yang berada jarak jauh, sehingga kursus bahasa Inggris ternyata sudah tidak berbatas tempat lagi. Ini sudah terjadi dan sekarang banyak sekali ditawarkan berbagai macam kursus bahasa Inggris dengan pola cepat, komunikasi, basic grammar, dan lain-lainnya ditawarkan dengan mode digital. Bagaimana ketika mode bahasa Inggris anak dilakukan oleh para guru PAUD dengan bahasa sederhana, misalnya menggunakan langsung bukan hanya satu bahasa Inggris saja, tetapi sudah langsung menggunakan pola, oh ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin, ada bahasa apa lagi yang diperlukan kira-kira untuk anak, untuk pengenalan saja. Sehingga menjadi konsep ketika learning model ini dengan konsep audio yang bisa diberikan kepada para wali siswa. Kok kenapa wali siswa? Iya, karena target pasarnya ketika kita berada di dunia pendidikan di PAUD, berarti wali siswa menjadi salah satu target pasar yang akan kita tuju. Lalu ada lagi membuat buku dan e-book, nanti kita pecah satu persatu. Lalu ada namanya kursus online, ada namanya peragam pendidikan yang dilakukan secara online dengan bentuk tutorial, video tutorial, lalu ada piknik ya, online tour. Bagaimana ketika gurunya yang pergi piknik, siswanya di rumah melihat dari handphone, tapi mereka bisa merasakan seperti seolah-olah ikut piknik beneran. Misalnya saja, ini kita cerita tentang MP3. Di tempat saya, ada salah satu yang namanya layanan konseling. Jadi ada layanan konseling, kadang ada layanan intervensi psikologi langsung, ya, menggunakan hipnoterapi, NLP, dan lain-lainnya. Sekarang yang kita lakukan bukan seperti itu lagi. Harus bisa melayani konseling jarak jauh dan intervensi secara jarak jauh. Saya hanya menempatkan sisi kalau misalnya, ini sekarang ini lagi orang pengen slimming. Oke, saya buat sebuah audio terapi untuk slimming, Slim Mudah, karena merek tempat saya Slim Mudah, lalu saya pasang di YouTube secara privat. Mereka yang ingin melakukan intervensi, mereka harus membayar dan setelah itu kita bukakan akses untuk melihat YouTube privat. Atau mereka kita bukan akses di Google Drive, kita simpan filenya, mereka bisa melakukan. Bagaimana ketika ini diterapkan untuk guru PAUD, bisa melakukan konsep yang namanya konseling online berbasis website. Website mini juga bisa digunakan, berbasis WhatsApp. Jadi kalau misalnya teman-teman para guru ataupun calon guru, ya para mahasiswa, ini sekarang kan dunia digital, WhatsApp
yang sudah premium khusus, WhatsApp yang punya program khusus sekarang sudah banyak dijual belikan. Sehingga bisa konseling lewat WhatsApp, dijawab dengan WhatsApp, kita membuat question and answer yang sudah tertata sedemikian rupa, ketika untuk masuk introduction, orang sudah bisa melakukan. Ini konsepnya digital. Bisa berkonsep dengan audio terapi, bisa konsep dengan mode konseling, bisa berkonsep dengan konseling secara online. Dan ini apakah orang yang pegang WhatsApp-nya terus pegang handphone terus? Enggak. Ditinggal mengajar, program WhatsApp-nya yang akan menjawab. Setelah nanti masuk ke inti, baru melakukan konseling. Bisa dengan konsep audio, bisa dengan konsep tertulis. Saya berani cerita karena saya melakukan, karena saya sudah mempraktekkan. Jadi kalau teman-teman semuanya, kalau mungkin boleh googling, sekarang ada misalnya launching hari kemarin, namanya terapi sales hebat. Bagaimana menjadi seorang sales hebat, diintervensi secara pikiran, mendengarkan audio sampai 8 kali, sehingga mereka menjadi seorang sales yang hebat. Kenapa saya lakukan seperti itu? Iya, karena saya tidak mungkin menerapi orang yang di Kalimantan, menerapi orang di tempatnya Malaysia, menerapi orang di Singapura. Alumni saya ada di Singapura, ada di Malaysia, di Timur Leste. Kalau sekarang saya datengin mereka, pulang dari Singapura, sehari saja di Singapura, karantinanya 5 hari. Saya ke Malaysia, pulang dari Malaysia, karantinanya 5 hari. Waktunya habis, tapi dengan kode digital yang sekarang dilakukan, bisa berjalan dengan begitu luar biasa. Silakan bisa berbasis dengan portal website, berbasis konseling untuk anak, berbasis pengaduan untuk anak. Narasumbernya siapa? Banyak yang hebat-hebat. Ada Bu Intan Puspitasari, wow, sebagai narasumber hebat, masuk di tempatnya mini website portal untuk konseling, khusus untuk anak usia dini, khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ada yang inklusif, dan lain-lainnya. Dan ini orang tua sangat butuh sekali, apalagi yang ketika anak usia dini yang mereka itu cenderung memiliki kebutuhan khusus, orang tua sangat membutuhkan sekali. Ini luar biasa. Dan pangsa pasarnya ini hebat. Pangsa pasarnya nasional, bukan hanya saja orang Malaysia ketika bicara konseling masih butuh orang Indonesia, sampai dengan sekarang masih percayakan kepada orang Indonesia. Karena kebetulan kalau konseling saya atau coach saya banyak juga yang dari negeri jiran, dan mereka percaya orang Indonesia punya kelebihan yang luar biasa. Nah, teman-teman yang di tempatnya guru, di tempatnya bisa merancang. Apakah ini sendiri? Enggak, bisa bersama-sama. Ada 5 orang guru, ada 10 orang guru, urunan, bikin mini website-nya berapa sih? Oh, beli domain 95.000, beli hostingnya 300.000 selama 1 tahun, lalu diisi tulisan-tulisan, setelah itu ada nomor WhatsApp untuk konseling. Bisa atas nama sekolah, bisa atas nama personal, bisa atas nama kelompok, bisa atas nama lembaga, bisa atas nama apa saja. Tapi itu bisa menjadi salah satu bentuk entrepreneur pada saat digital sekarang ini. Dan itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit. Pengen menyediakan, banyak sekali yang menyediakan, apalagi kalau kita berbasis yang home base-nya di Jogja, di Jakarta, di Medan, Surabaya, di Solo, yang di kota-kota yang itu kota-kota yang menonjol, mencari provider untuk bisa melakukan itu sangat mudah sekali. Konseling, bimbingan berbasis dengan website, dan ini murah, bisa menjadi penghasilan pasif. Kenapa penghasilan pasif? Websitenya bekerja, WhatsApp-nya bekerja, kita diam saja, dijawab, mereka sudah masukkan poin, bisa bayar dengan pulsa, bisa transfer dengan dana, bisa transfer dengan money, dan lain-lainnya. Ini bisa dilakukan proses yang berikutnya. Bisnis yang berikutnya lagi, sekarang banyak sekali ketika anak ada di rumah, ketika anak-anak sekolah ini ada di rumah, ini juga saya lakukan. Kalau di tempat saya, PAUD tempat saya ini menyatu dengan pondok pesantren. Jadi saya dirikan pondok pesantren, yayasan pondok pesantren, di dalamnya juga ada PAUD. Di dalam sana apa yang kita berikan? Karena anak-anak belajarnya di rumah, orang tua ini setengah mati ketika mengajar, harus diselai dengan kerja, jam masak, dan lain-lain. Ketika guru online mengajar kira-kira jam 7 sampai dengan jam 9, dan jam itu ibu rumah tangga sedang sibuk-sibuknya menyiapkan kegiatan di rumah, dari nyuci, nyetrika, masak, dan lain-lainnya. Apa yang harus bisa mewakili? Diwakili dengan salah satunya bentuk buku. Entah itu bentuknya buku tutorial, entah itu buku bimbingan, entah itu buku sebuah pelajaran, dan lain-lain, tapi buku bisa mendatangkan nilai keuangan yang luar biasa. Salah satu contoh, saya bikin buku waktu ini bikin buku saya yang saya tuliskan, 2 minggu saya nulis buku ini. Kenapa saya kok 2 minggu nulis pada waktu itu? Karena sudah dipepet oleh pembeli. Ketika pembeli pre-ordernya sudah 500 orang, saya sudah dituntut untuk segera ngirimkan bukunya, 2 minggu konsepnya belum selesai final, covernya sudah selesai, karena covernya yang sudah dilakukan untuk pre-order. Akhirnya 2 minggu buku ini selesai. Sekarang sudah cetakan keempat.
dicetak secara indie, cetak sendiri, biaya sendiri, kumpulan dengan beberapa orang, dijual dengan tim marketing, dengan teman-teman yang ada saling memberikan profit. 5 orang guru ketika menulis satu buku, tebalnya kira-kira buku 180 sampai 200 halaman, tidak perlu yang tebal-tebal, ukuran juga tidak perlu yang besar-besar, yang nyaman dibaca oleh orang tua. Kalau temanya menggigit, insya Allah cetakan sekarang, cetak buku sekarang bisa nyetak dari mulai 100 buku. Dan 100 buku ketika dijual dalam satu hari, ini bukan sesuatu yang sulit. Bagaimana cara menjualnya? Misalnya, ini 5 orang, teman-teman 5 orang nulis buku. Ketika teman-teman 5 orang ini nulis buku, sudah jadi satu buku. Covernya sudah ada, bukunya sudah ada, naik di tempatnya percetakan, belum jadi sampai dengan buku, bisa sudah dilakukan posting iklan dengan konsep pre-order atau nitip dana, supaya akadnya tetap halal, tetap syar'i, menggunakan konsep nitip dana pembelian, bukan pembelian di awal. Kenapa? Barangnya belum ada, supaya akadnya tetap halal. Oke, itu yang saya lakukan. Setelah itu pemesan sudah ada, pemesan sudah masuk, biaya masuknya pemesan yang titipan, akadnya bisa disampaikan kepada pemesan. Bu, Pak, ini yang sudah nitip untuk beli buku, mohon izin uangnya kami hutang. Uangnya dihutang untuk menyelesaikan biaya percetakan. Ini halal, ini boleh. Setelah itu baru mencetakan. Di Jogja banyak sekali, apalagi kalau di kota-kota besar, percetakan yang luar biasa. Kalau nggak dapat, tanya saya. Gimana percetakan yang bisa dapat 100 buku, nyetaknya nggak usah banyak-banyak, cetakan 500 buku dulu, langsung dijual. Ada gurunya 12 orang, satu lembaga PAUD misalnya, ada 12 orang plus yang di tempatnya SD kalau nyabur, semuanya ikut jualan. Modalnya nanti bisa masuk ke tempatnya PAUD, plus beberapa profitnya, yang jualan ikut mendapatkan fee marketingnya. Jualan buku masih tetap yakin. Kalau bisa nulis sendiri, nulis satu orang. Seperti Bu Intan tadi sudah ada beberapa bukunya, nulis satu orang satu buku. Kalau belum ada, konsep gotong royong. Ini saya nulis bukunya gotong royong. Beberapa orang nulis satu buku, masih ada beberapa buku lagi. Ada mahasiswa 5 orang, bikin tulisan, masing-masing 2 bab, ketika 5 orang berkumpul sudah jadi 10 bab. Kalau satu bab kira-kira berisi 4-5 halaman, berarti sudah akan berkumpul sekitar 150 halaman. Ketika dibuat buku sudah menjadi buku ringan. Kalau dijual dengan harga 60 ribuan, itu sudah cukup memadai. Artinya harga yang sudah pantas untuk khalayak umum. Kalau dijual online biasanya harga lebih tinggi. Cetak bukunya berapa? Cetak bukunya kisaran di 25.000 satu buku. Kalau jual 60.000 masih punya profit sekitar 35.000. Kalau yang 10.000 masuk kepada lembaga, masih ada sisa sekitar 25.000. 25.000 itu bisa digunakan untuk reseller berjenjang. Kalau kamu mau jadi distributor, ngambil langsung 50 buku, ngambil langsung, bayar cash, nanti kamu boleh membina reseller. Resellernya akan diberikan profit berapa per satu orang reseller. Pandemi ini tetap bisa berjalan. Oke, ini kan offline, buku perlu pengiriman, perlu biaya dan lain-lain. Oke, saya masih menjalankan sampai dengan hari ini, saya masih terus melakukan, tim saya masih mengirim buku ke berbagai daerah, dan ini masih berjalan terus. Bagaimana ketika ini sudah dunia digital, kita pengen belinya dengan buku yang offline, kita buat e-book. Kalau tadi pagi sudah ada seminar tentang hak kekayaan intelektual, maka judul buku, koreografi dari buku sudah bisa kita daftarkan menjadi kekayaan intelektual, bentuk e-book bisa kita jual dengan harga yang lebih murah, apalagi kalau ini digabungkan dengan yang namanya I/O Printer Digital. Apa sih I/O Printer Digital? Oke, ini sekarang panitia sudah menjadi seorang I/O, menjadi tim I/O untuk mengarrange sebuah seminar kewirausahaan menciptakan peluang entrepreneurship di bidang pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Berarti ini sudah bisa menjadi cikal bakal sebuah kelompok usaha I/O Printer. Bagaimana ketika I/O Printer ini berjalan? Sangat mudah sekali. Dari mulai sifatnya broker sampai dengan melakukan sebuah kegiatan, dan ini bersifat virtual ataupun tatap muka. Kalau pandemi COVID berarti melakukan secara digital. I/O yang sekarang sudah ada bisa hitung-hitungan. Peserta nanti tiket HTM-nya berapa, kalau butuh sertifikat membayar berapa, kalau misalnya dia butuh handout membayar berapa, kalau misalnya dia butuh rekamannya full membayar berapa, seminarnya gratis, bedah buku gratis untuk yang beli buku. Misalnya buku PAUD, salah satu diberikan judul Hadapi Kenakalan Remaja. Boleh-boleh saja kan? Guru PAUD nulisnya untuk remaja kan boleh saja toh Bu?
Pak, boleh aja, teman-teman boleh nulis. Untuk yang dewasa pun boleh aja. Hak masing-masing, karena memiliki keilmuan dan wawasan yang berbeda-beda. Tidak hanya seorang guru PAUD atau calon guru PAUD hanya menulis di bidang PAUD saja. Tidak itu. Bisa dilengkapi yang lain. Untuk menarik, oh ini kan saya belum sampai tingkat itu, kalau isinya psikologi bagaimana? Oke, saya mengajarkan kalau di bidang buku dan EO-Trainer ini salah satunya bisa menjadi ghostwriter, pinter nulis tapi namanya nggak terkenal-terkenal. Oke, numpang menjadi orang terkenal. Ada dosen kok sibuk banget, kayaknya nggak sempat untuk nulis buku, pengen nulis buku populer dibantu. Bu, bagaimana kalau dibantu nulis populer, kita ada tim 5 orang bikinkan buku, nanti setelah itu Ibu koreksi atau Bapak koreksi, kalau sudah oke nanti dicetakkan, Bapak Ibu sudah terima jadi, nama penulisnya Bapak Ibu ada di sana dan co-writernya ada di tim kami, nanti jadi bukunya bisa kita bantu untuk jualkan juga. Bagaimana Bapak Ibu? Datangi rektor, datangi wakil rektor, datangi siapa orang yang cukup terkenal untuk dibuatkan buku. Nah, salah satu hal yang saya lakukan, tim saya ada ghostwriter, ada yang namanya co-writer. Jadi co-writer bagaimana? Karena nama kita ada tertera di tempat bukunya. Tapi ada beberapa pelaku politik, ini sekarang menjelang 2024. PAUD bagaimana ketika ikut berkancah bidang politik dengan menjadi buku. Oh ya, ada orang, oh ini calon bupati, misalnya di Sleman atau Gunung Kidul atau di mana ini calon bupati, kita dekati. Saya bikinkan buku, Pak, saya menjadi ghostwriter-nya, dituliskan buku atas nama calon bupati tersebut, digunakan dan menjadi bisnis yang luar biasa. Di dunia buku saja, ini sudah menjadi bisnis yang luar biasa. EO-Trainer apalagi. Begitu ada bukunya, di-arrange menjadi sebuah seminar, seminar virtual ataupun seminar tatap muka. Mengerin bedah bukunya, beli buku gratis seminar, seminarnya dengan mengundang penulis bukunya langsung atau mengundang orang lain yang kompeten di bidang seperti penjualan, seperti tema buku tersebut. Dilakukan seperti yang sekarang ini, ngerin siapa pembicaranya, kapan, bikin undangan, bikin bagaimana ketika mempromosikan ini di medsos, di berbagai medsos dan lainnya secara digital. Orangnya tidak kemana-mana, ilmunya bisa kemana-mana, ngundang orang dari mana-mana, dikumpulkan dalam satu wadah, orangnya di mana-mana berkumpul dalam virtual, dan itu bisa berbayar. Ini salah satu mode EO-Trainer berkaitan dengan buku. Jadi sambungkan. Atau membuat yang namanya, kalau tadi sampaikan ada video tutorial. Oh, sekarang ini, oh ada di tempatnya guru, ternyata guru ini pinter membuat origami. Tapi ketika guru ini menjelaskan atau dia memberikan materi pelatihan tentang origami, kalau cerita-cerita guru ini belum hebat, oke, dibuatkan video tutorial. Video tutorial dikumpulkan, misalnya, oh ada 40 model origami yang sudah bisa dibuat. Setelah itu disorting dengan bagus, kasih narasi yang bagus, akhirnya tempatkan di tempatnya YouTube secara privat, bisa dijual satu siang menonton YouTube-nya, membayar pulsa 10.000. Lumayan, satu guru pulsa 10.000. Begitu datang yang nonton, misalnya 400.000 orang yang nonton, bisa dihitung berapa pulsa yang bisa kita menjadi jualan pulsa. Ini salah satu hal. Ini berkait dengan e-book, dengan buku, ataupun kait dengan EO-Trainer-nya, bahkan tutorialnya. Jadi kok kenapa saya bercerita tentang digital, bercerita tentang teknologi? Karena ini yang paling dekat. Ini yang paling dekat dengan masyarakat kita. Dan ini sekarang lagi booming. Kalau kita bikin ini sebagai salah satu bentuk bisnis, ini memang sedang sangat diminati. Dan yang melakukan, ini kalau misalnya di sini ada adik-adik mahasiswa, tapi kalau di adik-adik mahasiswa, karena ada beberapa yang mahasiswa kalau di pendidikan keguruan ini biasanya yang sudah kakak-kakak saya juga, bukan adik-adik semua gitu ya, karena sudah yang mengajar, melanjutkan, ngambil satu dan lain-lain. Jadi ada yang kakak-kakak juga. Tapi yang lebih luar biasa lagi, kita kalau di sekarang ini, di era milenial, artinya banyak sekali terbuka peluang entrepreneur yang kaitannya dengan digital model, dengan milenial, yang sangat cocok dengan yang sekarang ini. Apa yang bisa digunakan? Ya, dari mulai portal-portal medsos sekarang ini, bukan sekedar bagaimana YouTube menghasilkan uang dari iklan, tapi bagaimana ketika YouTube belum dimonetisasi, belum memiliki peluang untuk dapat cuan dari iklan, tapi YouTube sudah bisa menghasilkan uang. Bahkan YouTube tanpa follower bisa menghasilkan uang, kalau dengan pola yang seperti ini. Saya lakukan untuk misalnya di tempatnya salah satu yang saya lakukan yang tadi saya sebutkan, ada sales hebat, ada namanya terapi slimming. Jadi kalau mereka mau mengakses datanya dan mereka tidak bisa download karena mereka hanya bisa melakukan akses menggunakan YouTube saja. Di tempatnya Google Drive juga sama. Ketika mereka sudah dapat akses Google Drive-nya, mereka mau masuk Google Drive-nya hanya dengan emailnya dia tidak bisa download. Ketika mau
lakukan terapi ulang, mereka harus masuk lagi dengan emailnya, lakukan proses berikutnya lagi. Nggak bisa dikasih ke teman-temannya, kecuali kalau dia ngasih emailnya kepada teman-temannya. Tapi ini bisa diminimalisir, salah satunya dengan hal-hal yang kaitannya dengan dengan mode-mode digital yang lainnya. Bisa berbentuk dengan landing page, website yang nanti berbasis ketika orang hanya bisa nonton di situ, ya. Jadi ini sedang kita program bagaimana kursus NLP menggunakan konsep dengan berbasis program video di website. Jadi ketika lulus satu ujian, begitu ujian sudah lulus baru naik level berikutnya lagi, pertemuan kedua, stage 2. Nanti kalau sudah lulus ujian baru masuk stage 3. Kalau sudah menyelesaikan 16 stage baru bisa kita lakukan ujian secara virtual langsung dengan saya, dan kalau lulus baru bisa mendapatkan sertifikat. Ini juga salah satu mode yang sedang dikembangkan dan dalam beberapa saat ini sudah terjadi. Ini bisa di-cloning, model ini bisa di-cloning untuk para teman-teman guru di tempatnya Pak Ud. Dan saya yakin tutorial sekarang ini banyak sekali menggunakan mode di tempatnya internet sudah disiapkan banyak sekali mode-mode ya, mode-mode yang bisa digunakan untuk mencari uang. Mencari uang dalam rangka kaitannya dengan mengembangkan konsep digital. Video tutorial dengan konsep yang bagus, ada yang dengan berbagai macam kartun, ada berbagai tulisan, ada video langsung dan lain-lain, itu sudah bisa dijual belikan sekarang ini dengan murah. Tapi bukan bicara murahnya saja. Kalau kita bilang misalnya kita buat video tutorial origami, isinya 40 origami yang dari kelas ringan sampai dengan kelas agak sulit. Begitu dibikin video, videonya tidak usah bagus-bagus banget, videonya yang sederhana saja. Lalu dari video-video itu dikumpulkan, kita datang ke tempatnya tukang syuting video untuk dieditkan, bayarnya sekitar 300.000, sudah menjadi satu video kira-kira durasinya 1 jam, atau untuk 40 origami bisa dibuat menjadi 2 video yang masing-masing durasinya sekitar 45 menit, stage 2 nanti di 45 menit. Modalnya satu, syuting video bisa dengan handphone dan ini mudah sekali. Yang penting syuting videonya dengan handphone dengan resolusi yang agak bagus, dengan secara landscape nyotengnya, lalu dikumpulkan video-video itu dengan stage yang sama, dikumpulkan kasih ke tukang editor video. Mahasiswa sekarang sudah pinter-pinter bikin ngedit video. Saya kalau ngasih ngedit video nggak usah kemana-mana. Anak saya yang saya berdayakan, tolong edit, saya gaji untuk ngedit videonya. Tayang di tempatnya YouTube saya. Di YouTube saya banyak sekali. Bukan nyari duit, tapi YouTube untuk bisa berbagi. Setelah masuk di 2 state VCD, 2 state video ya, bukan VCD, bentuknya ini video. Video kita masukkan, boleh di Google Drive, boleh dimasukkan YouTube. Nanti kita baru buka link, promosi, belajar copywriting. Butuh ilmunya copywriting, saya kirimkan e-booknya. Boleh nanti daftarkan ke WhatsApp saya, boleh bikin grup untuk peserta pada hari ini. Saya bimbing 1 minggu untuk bisa bikin usaha yang real langsung bisa dilakukan. Kalau sudah 2 video ini sudah tayang di origami ini, misalnya karena tadi sebagai contoh origami sudah tayang, kita bikin bagaimana video snapshotnya untuk iklan, potongannya yang paling menarik kita gunakan iklan di Instagram. Sekarang sedang in-nya TikTok, oke, bikin iklan di tempatnya TikTok, ada nomor kontaknya yang bisa digunakan langsung, bisa dihubungi langsung, nomor rekeningnya, punya teman ada Mandiri, masukkan Mandiri, punya BSI, masukkan BSI, punya BNI, masukkan BSI, orang transfer pakai bank apa aja dimudahkan. Kenapa? Karena kita satu kelompok. Sehingga masuk di Dana di mana saja bisa langsung segera dimudah untuk ditransfer. Begitu sudah oke, dibukakan akses untuk melihatnya. Mau lebih keren, bikin landing page, bikin website kecil, mini website untuk iklannya. Mau lebih hebat dan keren lagi, satu website, satu portal khusus untuk origami. Video 1 yang paling mudah, video 1 sampai dengan 3, origami mudah. Mereka membayar hanya 5.000 untuk nonton video dan mengikuti origami mudah 3 video. Kalau bayar lagi 5.000, masuk 3 video berikutnya. Bayar lagi 5.000, masuk video berikutnya lagi. 40 video bisa menjadi total bisa menjadi sekurang-kurangnya 8 kali 5.000, 40.000. Itu kalau satu orang yang ikuti origami. Bagaimana kalau yang ikuti origami 10 orang? Bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau yang butuhkan videonya ternyata sampai 50 orang? Duitnya boleh dihitung sendiri. Saya nggak bawa kalkulator. Bukan hanya origami, ada lagi misalnya teman saya di daerah, dia juga ada PAUD di dekat Angkasa Pura di seberangnya, itu di sini ada, kalau nggak salah ada Masjid Wat Galih, masuk ke sana dikit ada PAUD, teman saya di sana salah satu alumni ini bikin batik Shibori.
Oke, bikin batik Shibori, Bunda Eni ini kalau bikin batik Shibori, yang secara langsung batik Shiborinya bisa dibuat tutorial dan videonya bisa menjadi salah satu bentuk cuan, bentuk duit yang bisa menjadi salah satu bentuk usaha kita. Atau kalau ini mau menjadi usaha yang real, oke, beli kain, potongannya nggak usah lebar-lebar, kain ukuran kalau satu potongan satu pintu, kita coba bikin yang namanya satu ukuran untuk taplak meja. Bikin taplak meja untuk ruang tamu, lalu dihias sedikit pakai bentuk renda nanti kalau sudah jadi, tapi sebelumnya menggunakan Shibori, menggunakan batik celup. Batiknya kain putih polos, dikasih warna sedikit, diikat-ikat pakai karet, celup pakai tinta batik, setelah itu direbus, setelah matang ininya sudah oke, nanti baru dihias pakai renda dan lain-lain. Jual belinya menggunakan konsep online. Mau online pakai Facebook, pakai Instagram, pakai WhatsApp, pakai manapun, ini juga dilakukan dengan mudah, modalnya murah. Kain kita beli misalnya 8 meter saja, lalu kita potong ukuran taplak meja, beli renda 2 meter paling sekitar hanya Rp6.000, kita siapkan ke tukang jahit kalau misalnya mau ngesum dan lain-lain per 1 meter paling harganya Rp300–400, harga rupiahnya tidak terlalu berat. Artinya kalau sudah jadi nanti bisa dipasarkan. Oh, apalagi kalau ada yang namanya loyalis organisasi, loyalis lembaga. Apa itu loyalis organisasi? Hasil produknya dikasih logo organisasi, dikasih logo lembaga, sudah menjadi luar biasa. Ini mudah, artinya bisa dilakukan langsung kalau misalnya di tempatnya rumah atau di sekolah langsung, apalagi kalau ada beberapa orang. Atau sekarang lagi mode eco printing. Oh, karena pembelajaran virtual, pembelajarannya jarak jauh, akhirnya membuat eco printing yang mudah. Satu kain baju dengan eco printing, pohon-pohon di sekitar rumah yang kira-kira punya getah, punya warna, diambilin, dipetiki, punya tetangga, nembung, dipetiki, dan lain-lain. Uji coba ikat pakai eco printing, dimasak sampai dengan sudah jadi bagaimana, setelah itu ada dikasih logo, sablonkan logo salah satu lembaga dan lain-lain yang digunakan, diidentitasi, setelah itu baru bisa kita jual. Eco printing biayanya murah, harga jualnya mahal luar biasa. Satu kain eco printing kalau kita bicara harga, modalnya tidak sampai 30, tidak sampai 50.000, tapi harga jual bisa 200 sampai dengan 300.000. Satu lembar kain saja. Ini sangat mudah dilakukan. Dari yang digital sampai dengan offline bisa dilakukan. Oke, kita lanjutkan ke share screen sedikit lagi. Oke. Kalau online kursus online sekarang sudah banyak dilakukan dan itu sudah mainstream, artinya sudah tidak out of the box lagi. Jualan peragam pendidikan dan membuat alat peragam pendidikan sekarang juga sudah banyak sekali dan itu yang bisa dilakukan salah satunya adalah menjadi broker. Oh, ini loh, ada alat peragam pendidikan, kita ikut jualkan. Nanti dengan fee marketing, dengan fee penjualan. Ini masih belum hebat kalau saya bilang. Kenapa? Masih tahapnya sebagai broker, tapi ini sudah bisa menghasilkan uang. Video tutorial saat ini sudah kita simak, sudah kita sama-sama bahas. Dan salah satunya ada namanya online tour. Nah, ini piknik nih. Piknik sekarang ini tidak bisa dilakukan dengan mudah. Kenapa? Karena ada PPKM, ada pandemi, banyak sekali ya. Jadi artinya memang benar-benar luar biasa ketika sekarang dengan adanya PPKM, kegiatan tur, piknik, dan lain-lain juga secara otomatis sudah terjadi proses cegah. Artinya banyak sekali berkurang. Oke, sekarang kalau kita bicara tur atau piknik, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita membuat sebuah konsep tur yang bisa dilakukan, bisa diikuti oleh anak-anak didik kita, pangsa pasarnya adalah anak-anak usia dini, dan yang menjadi decision maker pembeli, yang mengambil keputusan untuk membeli adalah orang tua siswa. Misalnya, kita bisa minta izin, oh ternyata bisa berkunjung misalnya ke Museum Biologi Universitas Gadjah Mada, misalnya ke UGM. Begitu berkunjung ke Museum Biologi, di dalamnya ternyata banyak pernik-pernik yang perlu kita kembangkan. Lalu kita buka yang namanya piknik secara virtual. Bagaimana piknik secara virtual? Siapkan handphone yang bagus, siapkan mic yang bagus, yang artinya suaranya bisa terdengar dengan baik, handphone gambarnya yang sudah lumayan, dan cukup dengan modal kuota, sehingga nanti bisa melakukan
Zoom secara virtual. Satu admin berada di lembaga menggunakan laptop dan satu orang berada di area museum. Orang tua wali, mereka akan membimbing anak-anaknya untuk anaknya mengikuti Zoom. Orang tuanya akan mengikuti Zoom bersama dengan anaknya. Ketika sudah sampai pada acara waktunya piknik atau waktunya tur virtual ini, yang operator berada di museum, mereka keliling satu persatu sambil menjelaskan atau guide dari museumnya menjelaskan satu persatu pernik-pernik yang ada. Operator yang ada di tempatnya kantor, di lembaga, atau di tempatnya sekolah menjelaskan dengan beberapa narasi, juga menuliskan dengan bentuk PDF dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian wali siswa yang sebagai peserta. Setelah itu, mereka nanti akan boleh melakukan tanya jawab yang langsung dipandu oleh guide dari museum tersebut. Anak-anaknya mendengarkan, mendapatkan pembelajaran. Dan tur secara virtual ini bisa dilakukan dengan lebih mudah, murah, dan berbiaya dengan sangat murah sehingga pesertanya bisa banyak. Kalau kita punya Zoom misalnya, Zoom-nya untuk 500 orang. Ketika pesertanya sampai 300 orang dan lain-lain, ini menjadi luar biasa. Tidak pakai di streaming di tempatnya YouTube dan lain-lain, mereka untuk mengikuti piknik pengetahuan ini, mereka berbayar. Atau misalnya membuat piknik pengetahuan tentang entrepreneurship, dan ini bisa menjadi salah satu kelas. Kalau sekarang kita sekarang ini lagi booming, lagi dahsyat informasinya berkaitan dengan kampus Merdeka. Bagaimana ketika universitas memiliki materi mata kuliah kewirausahaan. Dari sekolah pendidikan dini sudah dimulai adanya yang namanya kelas untuk entrepreneur. Misalnya bagaimana dengan cara piknik seperti ini? Oke, misalnya guru mengadakan kelas entrepreneurship, masuk ke tempatnya cetak batu bata, pengusaha batu bata misalnya. Ketika di tempatnya cetak batu bata, disorting seperti ketika tur piknik yang dilakukan. Orang tua membayar untuk mengikut sertakan anaknya di sana. Dijelaskan bagaimana cetak batu bata, seperti nonton TV dan lain-lain. Tapi akhirnya anaknya punya pengalaman secara virtual, imajinasi mereka bisa menggambarkan tentang usaha ini. Oke. Baik, teman-teman sekalian, setelah beberapa hal kaitannya dengan bisnis ini, banyak sekali kalau secara peluang, kita yang penting sudah tetap maju dengan rel sebuah usaha. Ada yang namanya tujuan, punya gambaran, hasil duitnya bakal berapa. Lalu kalau kita belajar terus, sekarang ini ada copywriting, belajar bisnis copywriting, bagaimana membentuk copywriting supaya iklannya menarik, belajar tentang NLP sehingga mengetahui psikologi terapan langsung yang bisa digunakan ketika usaha. Lalu bagaimana ketika mendapatkan jenis usaha baru dipraktekkan langsung, bagaimana ketika itu dipraktekkan kita bisa melakukan proses evaluasi, akhirnya kita melakukan sebuah perubahan. Bukan kita mengharapkan dari orang lain, negara, atau dari manapun untuk berubah, tapi kita sudah merubah diri kita karena kita sudah praktekkan dari apa yang kita dapatkan dari keilmuan. Kalau ada masalah, solusi bagaimana untuk kita bisa bertanya kepada orang, lalu kita mencari solusi dengan siapa yang lebih pengalaman, yang lebih kompeten, sehingga kita memiliki solusi yang baik, ditegakkan dengan keilmuan-keilmuan yang lebih luas. Anda sebagai seorang guru juga berwirausaha. Ketika nanti wirausaha menghasilkan uang, masih ada satu tugas pengabdian sebagai seorang guru yang tidak boleh ditinggal, mengatur waktu bagaimana menjadi seorang guru dan mengatur waktu sebagai seorang pewirausaha. Bahkan bagaimana menggabungkan wirausaha dengan komponen di dalam pendidikan. Dan yang terakhir tentunya bagaimana mensyukuri nikmat yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Yang terpenting lagi di dalam dunia entrepreneur, salah satunya adalah semangat kita untuk selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi tujuan dari bisnis kita adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Profit itu akan mengalir dengan begitu saja. Dan itu alhamdulillah saya mengalami bagaimana ketika profit dan lain-lain itu terjadi, ternyata itu mengalir setelah kita memberikan manfaat. Kalau orang merasa bermanfaat ketika ketemu dengan produk yang kita buat, maka orang itu akan terus mencari produk kita. Kalau orang merasa mendapatkan manfaat dari jasa yang kita berikan, orang-orang akan terus mencari jasa kita. Oke, saya rasa untuk sedikit hal kaitannya dengan entrepreneur itu yang bisa saya sampaikan, supaya nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab supaya lebih teknis. Terima kasih sekali, banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
ada manfaatnya, semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi salah satu pintu barokah untuk kita semua, keluarga besar kita, keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan, dan seluruh al-hadir pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dimanapun berada, selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Intan Puspitasari sebagai moderator. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ian Subianto atas pemaparan materi yang begitu luar biasa. Kita telah mendapatkan gambaran yang konkret ya tentang ide-ide usaha yang mungkin bisa kita lakukan dalam bidang pendidikan. Nah, tadi ada beberapa yang saya catat di sini Pak Ian. Salah satu ide kewirausahaan yang mungkin bisa dilakukan adalah memberikan layanan berbasis website begitu. Tadi secara garis besar memang kita bisa menggunakan kemajuan teknologi ya untuk khususnya di era pandemi seperti saat ini, karena melalui layanan teknologi menggunakan website kemudian berbagai media sosial kita bisa menjangkau masyarakat dimanapun mereka berada, walaupun dengan misalnya kondisi PPKM dan sebagainya kita bisa tetap berinteraksi dan memberikan layanan maupun melakukan usaha tersebut. Nah, kalau di Prodi PG PAUD sendiri, ini ada salah satu dosen kami, Pak Ian, yang sudah melakukan ini sebenarnya Pak Ian, yaitu Bu Ega Asnatasya. Beliau mungkin ada di sini. Beliau memberikan layanan konseling, juga membuat mini website. Nah, mungkin nanti Bu Ega jika berkenan bisa share sedikit ya tentang hal ini. Dan saya melihat bahwa itu memberikan manfaat yang begitu besar begitu pada masyarakat ketika mereka mungkin tidak mampu untuk bertemu secara langsung tapi tetap bisa mendapatkan layanan yang dibutuhkan begitu. Kemudian tadi dari Pak Ian juga memberikan gambaran ya, mungkin teman-teman bisa kemudian sesuai dengan bidang keilmuannya membuat kelompok kecil seperti itu, membuat buku bersama, menulis buku bersama untuk kemudian didistribusikan. Kalau misalnya hal ini terkendala dengan masalah biaya, tadi disampaikan Pak Ian, bisa dengan sistem pre-order seperti itu. Jadi dengan akad yang jelas di depan, mungkin bisa disampaikan bahwa biaya pre-order tersebut akan digunakan untuk biaya percetakan pertama, begitu ya, supaya bagaimanapun usaha yang kita lakukan itu tetap halal, begitu ya, Pak Ian ya. Kemudian tadi juga saya mencatat ada menjadi EO-Planner dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin ini juga bisa diteruskan oleh teman-teman HMPS yang sudah menyelenggarakan acara ini untuk kedepannya mungkin membuat event-event serupa yang temanya faktual ya, yang kemudian menarik untuk masyarakat, mungkin khususnya kalau di PG PAUD ya kaitannya mungkin dengan parenting atau dengan pengasuhan anak usia dini. Begitu. Pak Ian, ini sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk memberikan pertanyaan. Baik. Di sini ada Pak Andri Setiawan yang raise hand. Pak Andri Setiawan, silahkan untuk menyalakan mic-nya untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Ian. Baik, terima kasih. Tes suara saya apakah sudah terdengar? Terdengar, bagus Pak Andri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan. Saya dari Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Karena saya melihat judulnya adalah menciptakan peluang entrepreneurship di bidang pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Ini saya tertarik mengikuti seminar ini dikarenakan saya pribadi juga menekuni usaha ini, Pak. Saya menekuni usaha di bidang e-course seperti itu. Di sini saya minta istilahnya ya, pencerahan atau wejangan dari pengalaman dari konsultan Bapak. Seperti itu mungkin dari pengalaman Bapak bisa kami terapkan di usaha saya seperti itu. Yang mana saya menjalani usaha e-course untuk digital marketing. Digital marketing di sini bagaimana sebuah produk itu bisa dipasarkan dengan media digital. Dalam hal ini kita memanfaatkan media sosial media seperti Facebook advertising, kemudian Instagram, baik itu yang organic traffic maupun paid traffic seperti itu. Nah, kemudian ketika saya bersama tim menjalankan usaha e-course ini, kita seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, kita menggunakan konsep video seperti itu, tutorial dan sejenisnya.
namun kami setelah berjalannya usaha itu tuh ada beberapa case yang kami alami dan kendala yang kami alami, yaitu ada dua yang perlu kami konsultasikan kepada Bapak dan minta solusinya. Yang pertama adalah cara mengatasi kasus pembajakan konten dan pembelian secara odong-odong. Maksudnya seperti ini. Jadi kami sudah upload di video gitu kan, bisa lewat YouTube atau mana, meskipun sudah di private gitu kan, tapi tetap aja video itu bisa dicuri, konten itu bisa dicuri. Kemudian kita juga coba untuk share modulnya lewat Google Drive, tapi tidak di-share, tidak untuk everyone, tapi dibatasi hanya untuk dilihat saja, tapi bisa juga dibajak, di-download dulu filenya seperti itu. Kemudian kita coba berbagai hal, tetap saja bisa dibajak seperti itu. Kemudian masalah kedua adalah pembelian secara odong-odong. Jadi kalau misalnya kita jual produk harganya 500.000, mereka belinya patungan, Pak. 10 orang, 15 orang ini patungan yuk beli e-course-nya Mas Andri. Pakai bareng gitu ya? Iya enggak, Pak. Ini sangat merugikan kami sebagai content creator seperti itu, Pak. Seperti itu sangat merugikan sekali. Jadi mungkin dari pengalaman konsultan Bapak atau dari tim dari Bapak pernah mengalami hal demikian dan kami minta solusinya seperti itu. Yang kedua adalah cara menelusur, Pak. Cara menelusur pelakunya gitu, Pak. Gimana sih, Pak, caranya supaya kita tahu gitu. Sepertinya percuma kalau kita sudah mendaftarkan di di hak kekayaan intelektual itu hanya secara legalitas saja, tetapi masih tetap aja mereka melakukan kejahatan yang seperti itu, Pak. Terima kasih dari saya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya. Mungkin ini banyak juga yang mengalami ya Pak Yan, kaitannya dengan bagaimana menjaga supaya produk yang diciptakan itu tidak dibajak atau dibeli dengan secara odong-odong tadi istilahnya ya Pak. Kemudian juga bagaimana melacak orang-orang yang melakukan tindak kecurangan seperti itu ya, supaya tidak merugikan bagi kreatornya. Monggo Pak Yan untuk menanggapi. Baik, terima kasih sekali Pak Andri Satiawan ya. Ini karena senasib penanggungan nih sebenarnya. Jadi saya masih ingat sekali pada tahun 2010 itu saya produksi puluhan ribu bentuk VCD. Itu sehat sholat untuk kesehatan judulnya. Sekarang sudah saya publish di YouTube dan itu bisa ditonton secara bebas. Artinya kalau misalnya saat itu ketika saya sudah mencoba untuk bagaimana ketika mencetak atau menggandakan konsep VCD-nya dengan di tempatnya sektor zero-nya kita edit supaya tidak bisa di copy pun, dan ternyata tetap masih bisa lolos copy karena pada saat itu pun sudah muncul yang namanya screen recorder ya. Jadi ketika kita misalnya nonton di tempatnya Pak Andri Setiawan, ketika ada satu tutorial video lalu ditampilkan di dalam website yang itu tidak bisa diedit, tidak bisa di-download, tidak bisa di-copy, tapi ketika menggunakan salah satu fitur yang kita bisa dapatkan dengan gratis ataupun dengan free trial selama 1 bulan 30 hari, bisa di screen recorder sehingga ketika dilakukan pemutaran videonya tetap bisa direkod, dan direkod itu termasuk suaranya, termasuk itunya udah terjadi gitu kan. Dan apakah di sini menjadi sakti kalau ada haki? Ya tidak juga. Haki itu menjadi salah satu kekayaan yang bisa digunakan kalau misalnya kita bisa telusur orangnya dan menggunakan delik aduan, haki itu bisa menjadi salah satu kekuatan kita untuk melakukan pelaporan tindak kriminalitas. Tapi kalau sementara tidak digunakan, ya haki itu biasanya lebih ke arah branding jadinya. Sebenarnya kalau saya lebih menempatkan sekarang ini di sisi bisnis, haki itu saya gunakan sebagai branding. Ini loh sudah didaftarkan di haki, walaupun bisa dibajak, siapapun tetap bisa baca, karena haki kita kan masih menggunakan konsep istilahnya hanya sebagai legalisasi dari produk kita, yang ketika itu didaftarkan bukan berarti langsung akan terjadi perlindungan secara hukum, tetapi harus menggunakan pelaporan delik hukum, kan seperti itu ya. Artinya kita punya video, punya apalagi yang tadi ya mode sekarang ini banyak sekali audio terapi saya itu juga dibeli oleh satu orang lembaga, dan itu ketika diperdengarkan mereka dengarkan dengan screen yang besar, satu ruangan full dengan sound system yang bagus. Jadi ketika beli satu orang tapi untuk terapi 50 orang gitu. Nah, ini juga terjadi. Ini odong-odong juga nih kalau tadi Mas Andri Setiawan nyebutnya gitu ya. Jadi audio terapinya itu digunakan mereka seperti diseminarkan gitu. Ada yang laporan ya, tapi ya wis enggak apa-apa. Karena tetap ada konsep bisnis, tetap ada satu
yang namanya konsep marketing bumi yang kita ikhtiar mati-matian, kita lindungi dengan haki, kita lindungi dengan berbagai macam, kembali lagi tetap ada marketing langit. Saya cuma bisa berdoa semoga mendapatkan manfaat, dan manfaat itu menjadi salah satu pahala yang terus-menerus menjadi salah satu ilmu yang membawa keberkahan banyak orang, dan itu menjadi jariah. Itu aja yang selalu saya doakan. Jadi konsep marketingnya, karena ini nggak bisa dicegah. Kita mau bicara di Indonesia, bicara di Malaysia, bicara Singapura, bicara ini di ASEAN aja, ini sudah nggak bisa kita cegah, apalagi sampai dengan di dunia yang mereka dikatakan di teknologi lebih canggih seperti Cina dan Amerika. Bagaimana telusur mereka sampai dengan hari ini, IP pun masih bisa disimulasikan. Jadi saya IP ada di kabupaten ini, sekarang IP-nya di Jaten, titik saya di Jaten. Kalau saya pakai IndiHome berarti IP-nya jelas. Lalu ketika saya rubah sedikit, saya pakai IP dengan VPN, dengan saya konteks saya akan masuk ke Kanada, misalnya IP udah nggak bisa ditelusur lagi, siapa orangnya nggak ditelusur. Nomor handphone, dulu kita masih bisa telusur, karena handphone itu ketika sinyal, di salah satu BTS ada kode BTS, sehingga kalau misalnya tim intelijen atau buruh sergap, ketika ada orang bertindak kejahatan, lalu dia menggunakan nomor handphone yang sama, dia pindah ke kota lain, di BTS tertentu, ketika radius dia masih tune in ke BTS itu, bisa dideteksi orang ini berada di BTS ini, berarti ada di daerah kota ini, daerah ini, desa ini, di BTS nomor sekian. Buruh sergap bisa langsung memburu ke sana, tim polisi bisa langsung memburu. Tapi kalau bicara sekarang ini, begitu VPN itu berlaku, itu sudah nyaris nggak berlaku lagi, karena nyantolnya bukan BTS. Apalagi yang sudah menggunakan dengan modal besar, mereka dengan blue cards, artinya mereka sudah langsung by satelit, mau dilacak dari mana? Nggak bisa, mereka di tengah laut, mereka bisa online, mereka di luar ZEE yang tidak dideteksi oleh masing-masing kekuasaan negeri, tidak bisa ditelusur lagi. Jadi kalau saya ke tempatnya Pak Andri Setiawan, yang ini sebagai contoh yang saya lakukan, Pak. Ketika satu video ini, saya punya yang namanya satu masa edar. Artinya video ini saya punya target menghasilkan profit sekian. Masa edar kira-kira 3 bulan. Karena setelah 3 bulan, maka nanti akan sudah menjadi video publik, walaupun disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi sebelum 2 bulan, sebelum profitnya menurun sampai di 2 bulan, berarti harus ada konten baru yang segera kita launching. Itu yang bisa dilakukan, Pak. Mau enggak mau. Kenapa? Supaya terjadi proses minimal angka stabil di sisi profit atau cash in, tapi kita tidak terjadi penurunan karena videonya. Sama dengan buku. Saya buku yang headprint ini bentuk headprint yang bentuk buku, ini masih dijual belikan. Bentuk e-booknya kita sudah mulai lepas, dan e-booknya saya tahu e-booknya ini sudah mulai secara liar itu beredar, dan itu kebanyakan mereka pada saat awal beli, tapi ketika si pembeli ini tidak amanah, mereka akan melakukan proses penyebaran, entah dengan berbagai cara lah, entah dengan teman, entah satu kos, alah namanya orang nggak punya, maksud yang nggak boleh sama penulisnya, yang penting kita sudah berikan izin dan itu. Tapi ketika kita sudah ini tahu, oh ini e-book ini, nanti pada masa 4 bulan, saya yakin akan terjadi fluktuasi penyebaran yang ini sifatnya free, sifatnya gratis, mereka akan mendapatkan itu. Kita harus segera create e-book baru, oh e-book yang akan kita launching baru. Ketika saya bikin dulu Slim Muda, terapi untuk slimming, program manajemen berat badan, ketika itu saya tahu, oh ini 6 bulan ini sudah pasti akan turun. Kenapa turun? Karena banyak yang mendapatkan gratisan. Oke, masuk berikutnya lagi, slimming expert, dengan video yang berbeda, audio yang berbeda, isinya hampir sama, tetapi kita launching dengan program penjualan berbeda lagi. Masuk yang berikutnya lagi, ada yang sudah di-combine, ada herbalnya, ada audio terapinya, sehingga ketika orang beli Slim Mudah di tempat saya, satu paket 500.000, mendapatkan herbal 3 botol, dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan, bobotnya bisa berkurang sampai dengan 9 kilo. Jadi dari mulai Slim Mudah dengan audio terapi, masuk ke kelas yang berikutnya dengan video terapi expert, masuk dengan dikombin dengan herbal, dan nantinya akan dikombin dengan pelatihan. Terus ini bergulir, sehingga terjadi proses cash in yang masuk ini tetap dalam minimal stabil. Gitu. Nah, ini kalau karena di tempatnya Pak Andri ini sebagai konten kreator yang mau nggak mau nih, setiap 1 bulan atau 2 bulan setengah ini sudah harus launching yang baru untuk mempertahankan cash in nih, gitu. Nah, setiap dari produk kita otomatis harus berisi iklan kita supaya terus mau dapat gratisan. E-book saya misalnya bisa terbagikan secara gratis 1.000 orang. Tapi mereka akan melihat iklan-iklan saya di e-book saya, sehingga masih ada proses, oh dari orang tidak mengenal saya, akhirnya menjadi kenal saya. Jadi ada sifat bagaimana kita mengundang publik massal menjadi prospek. Nah, itu yang saya lakukan, Pak. Karena kalau telusur,
Anonsen lah sampai dengan hari ini FBI juga nggak bakal nelusur itu, nggak bisa nelusur sampai dengan sejauh itu karena nilai rupiahnya untuk nelusur sama hasilnya itu yang tidak akan sepadan gitu. Ya kira-kira seperti itu Pak kalau dari pengalaman saya Pak Andri. Semoga bisa memberikan feedback dari jawaban pertanyaan dari Pak Andri. Waktu saya kembalikan ke Bu Intan, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Yan. Begitu Pak Andri Setiawan, strategi yang bisa diberikan oleh Pak Yan. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kita fokus pada apa yang bisa dilakukan kita sendiri begitu ya Pak Yan. Istilahnya tadi adalah marketing langit. Jadi kita berharap yang dapat duit ya dapat pahala lah gitu ya Bu ya. Nantinya pahala begitu ya. Ya, jadi ketika misalnya ada kejadian seperti itu kan supaya mendapatkan pahala dan tadi ya sebagai kreator harus menciptakan produksi-produksi baru, karya-karya baru dan tidak istilahnya kalau bahasa Jawa itu jaga ke Pak Yan. Produk yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, Pak Andri, begitu sudah cukup? Pak Yan ada pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Pak Arif Tony. Pak Arif Tony dari SMP Mutu Colomadu. Di sini beliau dekat saya nih, satu kabupaten dengan saya. Oh ya, oke. Pak Arif Tony ini beliau melayangkan pertanyaan di chat box, tapi sepertinya belum selesai. Pak Arif Tony mungkin berkenan untuk menyalakan mic dan bertanya langsung kepada Pak Yan. Tek. Masuk nggih? Ya, silakan suaranya Pak Arif sudah oke, suaranya sudah bisa masuk. Oh nggih. Silakan Pak Arif Tony. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja Pak. Ini kan saya juga di zaman ini di SMP Mutu kan sebagai pengelola lagitnya yang di SMP Mutunya tersebut. Nah ini kan di lagit ini kan nanti kita menggalang dana untuk program-program yang intinya itu untuk membantu pembangunan di SMP Mutunya gitu. Sementara di pandemi ini kan kita terkendalanya itu kayak kita ngejar program-program itu di kita melalui konten-konten dan notabene itu konten itu bentuknya itu sangat panjang tulisannya gitu ya. Itu kan juga dari masyarakat atau dari donatur itu kayak malah untuk membaca yang konten panjang gitu lah. Gimana sih Pak untuk trik-triknya gitu supaya donatur atau masyarakat itu kerjanya itu bisa enggak ribet untuk membaca konten kita, untuk mendengarkan atau membaca yang kita maksudkan itu biar mereka itu pembangunan di kita bagaimana untuk membangun kepercayaan publik gitu, kepercayaan publik terkait dengan produk-produk yang kita jualkan. Mungkin seperti itu Pak yang kepengen saya tanyakan. Yang ibunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yan Sugianto. Oke, baik. Ini dari Pak Tony. Karena kalau sekarang nggak bisa ketemu, nggak bisa menjelaskan gitu ya Pak. Kon moco, wong Indonesia males moco. Kira-kira gitulah keluhannya gitu ya. Di tempatnya video juga sama. Kalau sekarang ini, kalau kita di era milenial, kalau kita bilang siapa yang banyak membantu dengan sedekah dan lain-lain, kalau kita bilang ke pengusaha, sekarang persentase pengusaha atau kalau di jajaran medium di perusahaan, sekarang ini akan dipegang oleh orang-orang usia di antara 35 sampai dengan usia 45 tahun. Kalau kita sebut katakan usia 40 tahun, mereka adalah kelahiran orang-orang di kisaran tahun 80,
tahun 85 sampai 90. Orang-orang di atas tahun 80 ke sini ketika lahirnya mereka di tahun itu berarti orang-orang yang sudah mereka familiar dengan digital, familiar dengan medsos, mereka sudah bukan kelompok baby boomer lagi, tapi mereka sudah masuk generasi yang sekarang ya, artinya mereka sudah masuk generasi milenial. Mereka sudah akrab dengan TikTok, akrab dengan Instagram, akrab dengan Sporty, akrab dengan YouTube, akrab dengan Facebook dan berbagai macam medsos yang baru-baru itu mereka sudah akrab sekali. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan dengan konsep yang seperti ini adalah bagaimana ketika kita, kalau yang tadinya dengan bentuk proposal, dengan bentuk ini sekarang sudah tidak masuk, karena kalau orang anak-anak yang generasi milenial, kecuali mereka yang memiliki preferensi mereka sangat-sangat prosedural, itu mereka nggak akan baca. Mereka nggak akan baca proposal, nggak baca ini cara ini, udah nggak mau baca lagi, pengennya lihat langsung tahu. Nah, salah satu yang bisa dilakukan ini yang paling kuat sekarang ini misalnya membuat bentuk-bentuk konten, bentuk-bentuk video yang hanya misalnya 29 detik, misalnya untuk status WhatsApp. Atau kalau sekarang ini kalau kita bicara TikTok, TikTok ini sekarang sudah mulai hebat sekali. Akhirnya lembaga, kalau yang tadinya TikTok itu mungkin untuk keisengan-isengan, bahkan di beberapa negara sempat diharamkan, sempat diblok dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata kemanfaatan sekarang itu menjadi luar biasa. Artinya bisa digunakan untuk berbagai hal yang termasuk sifatnya dakwah. Selain TikTok, di Instagram sekarang sudah mengeluarkan fitur seperti TikTok dengan adanya short video. Di tempatnya YouTube sekarang ada short video. Jadi kalau kita bikin video yang pendek di YouTube, ketika kita menggunakan tanda hashtag, tanda crash, lalu di short, itu akan masuk ke short video yang akan mudah sekali untuk di... Nah, yang kaitan ini berarti nanti akan terkait sekali dengan yang namanya konten kreatornya yang hebat. Artinya bagaimana menciptakan 29 detik atau 1 menit kurang, ya, ada yang setengah menit kurang, ada 1 menit kurang, untuk membuat sebuah konten yang bisa menjelaskan dan orang langsung termagnet. Yang magnetnya itu bisa nanti dilengkapi dengan landing page tertentu yang berisi sebuah proposal. Nah, ini kalau konten kreatornya bagaimana nih, boleh tanya nih ke Pak Andri Satiawan, kalau tadi kebetulan juga bertanya bidang itu ya, artinya beliau membidangi di bidang itu, ini bisa menggunakan itu. Kalau tim saya juga ada di tim IT yang buat di konten kreator juga, tapi Bapak bisa membuat bagaimana, ini mesti artinya mengumpulkan orang anak yang era muda, mereka mahasiswa-mahasiswa, misalnya kalau di Colomadu bisa menghubungi teman-teman di ISI, ya, teman-teman di ISI itu sukses membuat seperti ada Bakar Production yang di Ngipang, itu kampung senimannya dulu relokasi di Balikambang, sempat hebat sampai dengan hari ini menciptakan hampir serial situasi komedi situasi sampai dengan 130 sekian serial, dan itu hebat-hebat, artinya itu salah satu konten kreator yang lumayan. Kalau Bapak di daerah Colomadu bisa menghubungi dengan ISI, bagaimana mendapatkan dengan mahasiswa yang mereka sedang praktek, artinya dengan biaya yang mungkin tidak terlalu tinggi. Nah, dengan membuat konten-konten kreator itulah dengan jumlah banyak yang ketika disebarkan akhirnya bisa mewakili pertemuan-pertemuan tatap muka. Kalau yang tadinya mungkin bawa proposal ketemu dengan beberapa orang, proposal ketemu dengan salah satu komunitas, tapi sekarang diwakili bahwa itu ada di dunia digital. Nah, di dunia digital inilah yang bisa digunakan dalam masa pandemi, sehingga ketika Bapak tadi mau untuk membangun sekolah dan lain-lain itu bisa berjalan. Kalau saya masih menggunakan dengan Facebook, misalnya terakhir saya membangun asrama putri untuk pondok kami di Mojogedang Karanganyar. Ketika saya menggunakan Facebook, saya berdayakan lewat status WhatsApp dan lain-lain, saya kirimkan ke teman-teman yang memang saya harapkan untuk bisa membantu. Nah, ini dengan Facebook ternyata alhamdulillah terselesaikan, walaupun itu dari luar kota, begitu melihat postingan, bisa mempercaya dari postingan saya, akhirnya bisa mentransfer jumlah uang dan menyelesaikan untuk pasang keramik, pasang pintu di asrama putri. Dan terakhir untuk di masjid, saya juga sedang progres untuk bangunan masjid di daerah sini, Surukalang, desa tetangga, itu pun sama, masih dengan cara yang sama. Saya mengajari panitia bagaimana mereka membuat konten, bagaimana mereka membuat status. Itu saya mengajari mereka dari orang-orang tua yang kumpul di Majelis Taklim, kita ajari, ayo pegang handphonenya, ayo pegang WhatsApp-nya, ayo kita nyoteng di bagian pondasi sampai dengan atas, dan itu dibuat menjadi sebuah konten, diisi dengan ada sholawat, diisi dengan kalimat pengajian, ada diisi dengan suaranya Ustadz Abdul Somad misalnya, itu disebarkan untuk menarik perhatian orang supaya memberikan donasi, supaya infak, supaya wakaf dan lain-lainnya. Nah, itu saya kira Pak Tony yang bisa dikembangkan sekarang ini, karena kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman, tidak harus Pak Arif Tony yang melakukan atau tim-tim tim-tim sesepuh yang ada di sekolah yang melakukan, berdayakan
kaum milenial, berdayakan anak-anak remaja supaya mereka punya kreativitas. Kalau saya berdayakan anak-anak saya latih mereka untuk jualan kaos, jualan sepatu, jualan apa, ayo bikin konten dan lainnya. Gitu. Saya rasa itu Pak Tony yang bisa saya jelaskan. Kalau Pak Tony sering di Colomadu, kebetulan saya juga ada pabrik susu di dekat sana, saya sering ke sana seminggu 2 kali saya di daerah sana. Nanti Pak Arif Tony kapan-kapan kalau mau ketemu juga bisa di daerah Keludran atau di daerah Gedongan Pak Tony. Silahkan Pak. Gitu. Boleh kontak saya di nomor WhatsApp yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna, Bu Intan. Mohon maaf. Itu. Oke. Silahkan, saya kembalikan ke Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Yan atas tanggapannya. Demikian Pak Arif Tony, semoga bisa dipahami. Saya juga beberapa kali sempat menemui model penggalangan dana seperti ini Pak Yan. Jadi basisnya dengan website, jadi di sana dituliskan berapa dana yang dibutuhkan, kemudian siapapun yang membaca pengumuman itu bebas untuk memberikan infaknya seikhlasnya begitu. Dan di sana mungkin kalau kaitannya dengan lelah untuk membaca ya, jadi di sana bisa dilampirkan foto maupun video tadi seperti yang disampaikan Pak Yan. Jadi bisa untuk disimak oleh berbagai kalangan masyarakat. Jadi itu adalah salah satu saran mungkin yang bisa diberikan oleh Pak Yan untuk Pak Tony. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Yan dari Ibu Uswatun Hasanah dari Bengkulu. Uswatun, ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita supaya tidak bosan melakukan usaha yang sudah kita jalankan? Karena kadang merasa bosan dengan usaha yang sedang dilakukan. Oke. Ini langsung aja kali ya Bu ya. Kalau usaha itu orang bosen, tapi kalau duit kan nggak bosen gitu. Itu yang saya kenal ya dari berbagai pelaku UKM, UMKM, mahasiswa sampai manapun. Kalau suruh kerja itu bosen, tapi kalau duit nggak bosen gitu. Ya itu salah satu. Jadi motivasinya selama usahanya menghasilkan duit pasti nggak bosen. Itu yang pertama. Kenapa bisa bosen? Biasanya satu, karena sudah berusaha mati-matian, duitnya nggak datang-datang. Itu biasanya membuat bosan, boring, jengkel, nesu, marah, darah tinggi, stroke bahkan gitu ya. Itu yang sering terjadi gitu. Bagaimana ketika usaha menghasilkan duit, saya yakin tidak akan bosan. Nah, ketika sudah menghasilkan duit, boleh pindah kuadran, dipercayakan kepada manajemen operasional orang tertentu atau siapa tertentu yang bisa dipercaya, yang amanah, yang itu juga nanti ada akadnya secara jelas, ada akad sirkahnya atau mudharabahnya bagaimana secara baik, sehingga nanti kita bisa melepaskan bisnis itu dan bisnis tetap berjalan menjadi penghasilan pasif. Sementara kita bosan dengan bisnis yang ada, sekarang diurus orang lain, kita bisnis yang baru yang juga membawa dampak yang lebih nyaman gitu. Karena tidak bosan-bosan lagi karena baru. Nanti kalau udah bosan lagi ya pasrahkan lagi. Kalau kita sudah biasa bikin sistem bisnis, bikin bisnis itu menjadi settle, sehingga kita bisa pasrahkan ke orang lain. Tapi kalau kita belum mampu membuat bisnis menjadi settle, bisnis kita masih dalam kondisi mohon maaf penghasilannya juga masih pas-pasan, kadang masih kurang dan lain-lain, kita bosan ngerjakan bisnisnya. Kita harus fight yang lebih kuat lagi supaya bisnis ngasilin duit dulu. Tanya kepada orang yang pengalaman, bisa undang coach, bisa undang, karena bisa jadi kacamata kita dengan kacamata orang lain nanti berbeda. Kita perlu kenapa? Perlu konsultan, perlu trainer, perlu seorang coach, karena kacamata pandang untuk bisnis kita, cara mengembangkannya bisa berbeda. Ketika dikembangkan sendiri sampai dengan bosen, nggak ngasih-ngasih duit, ternyata begitu ada orang datang cuma dikasih gini-gini, disuruh gini-gini, ternyata hasil duitnya sudah menjadi berbeda. Nah, ini salah satu yang Bu Uswatun ya. Jadi kalau bisnisnya sudah bosen, ini kalau di tempatnya Bu Uswatun, kalau bisnisnya kebun kelapa sawit, sudah punya 15 hektar, sudah bosan jualnya, pasrahkan kepada orang lain untuk ngelola kebunnya, untuk ngelola sawitnya misalnya nih. Nah setelah itu ditinggal ibu bisnis yang lain lagi. Gitu. Atau misalnya bisnisnya sekolah, ini mohon maaf saya nyebutnya sekolah sebagai salah satu bisnis karena memang juga ada pengembangan dana di sana. Jadi walaupun ini sebenarnya tabu kalau disampaikan bikin yayasan pendidikan kok bisnis gitu ya, ini tabu, tapi secara aktualnya memang itu juga menghasilkan dana yang bisa dikembangkan lagi untuk program sekolah lagi. Nah, ketika mengembangkan seperti kok ngurusin sekolah ini kok ya bosen ya wis pasrah ke manajemen, kita berada di yayasan sebagai pengawas atau sebagai pengurus yayasan aja, ada manajemen operasional total yang sudah menjalankan, kita hanya dapat dilapori setiap katakan 3 bulan sekali dan lain-lain, kita bikin usaha yang lain lagi. Nah, itu salah satu halnya. Jadi kalau bisnisnya bosen, belum tentu karena apa ya istilahnya kita mati dari bisnis itu harus buka bisnis baru ya enggak juga.
Oh, bisnis yang ini bosen ya, sekali-kalilah beli kemitraan yang murah-murah. Oh, cuma 40 juta misalnya bikin kemitraan apa atau franchise apa. Coba ngurus yang itu diurusi sama orang lain. Insya Allah itu tidak akan menimbulkan bosan karena bisa berubah-ubah caranya. Kalau saya mengajarkan di seminar motivasi bisnis, salah satunya ketika mengevaluasi ide bisnis, itu ada salah satu komponen, salah satu kelompok yang berkaitan dengan hobi, yang berkaitan dengan passion. Kenapa kok di sana? Karena begitu berkaitan dengan passion, dengan hobi, nanti akan menjadi berbeda. Nah, itu yang memang saya kalau di awal, ketika saya melakukan proses pendampingan pembinaan untuk prapensiun, kalau di Pemkot Solo ini sudah 2018 sudah mulai, jadi semua yang mau pensiun kita dampingi sampai dengan 6 bulan, sampai jadi pengusaha, sampai berhasil. Mereka yang dipilih di wali kota, ada beberapa orang kita dampingi total selama 6 bulan. Sampai mereka berhasil menjalankan usahanya, tim kita bergerak. Ada berapa puluh orang ya kita datangi ke rumahnya, intensif sampai dengan berhasil. Setelah mereka pensiun, mereka sudah punya hasil. Lah, teman-teman yang misalnya kok merasa bosan dengan bisnisnya, bisa jadi karena bisnisnya belum menghasilkan sesuatu yang wow gitu. Saya yakin sekali kalau bisnis yang menghasilkan duitnya wow, itu nggak ada yang bosan dengan bisnis. Malah pengen gedein, bikin buka cabang, seperti itu. Gitu. Demikian Bu Iswaten ya, waktu saya kembalikan ke Bu Intan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yan atas tanggapannya. Jadi mungkin salah satu caranya adalah menekuni usaha yang sesuai dengan passion juga ya Pak Yan ya. Salah satunya. Jadi istilahnya ini adalah motivasi internal begitu. Jadi melakukan itu bukan karena terpaksa, tapi memang karena dia memiliki ketertarikan dalam melakukan usaha tersebut. Baik, ada satu peserta yang raise hand Pak Yan, yaitu Pak Mukowim. Pak Mukowim, silahkan untuk menyalakan mic-nya untuk menanyakan pertanyaan langsung pada Pak Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Colong madu juga ini. Iya Pak, tetangga ini berarti. Tetangga nih jauh misalnya. Saya tepatnya di Gedukan ini. Saya di Jaten. Saya di Gedukan Pak ya. Moga Pak. Jaten ya. Oke. Ini Bapak. Pertama berkaitan dengan tadi ya, bisnis di sekolah tadi, yang terakhir tadi. Nah, kalau mungkin Bapak punya nggak pengalaman terkait gini, apa namanya, kayak semacam badan usaha yang bisa dikembangkan oleh sekolah untuk apa namanya ya, sebagai sumber penghasilan lain selain dari SPP orang tua itu, Oke. Mungkin Bapak punya pengalaman ini diceritakan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan buku Bapak. Saya kan ya mulai suka nulis buku ini. Tetapi kan ada permasalahan terkait dengan ini apa namanya, marketingnya bagaimana ya? Kalau selama ini kan kami mencetak sendiri tadi ya, sendiri ke penerbit, kita jual sendiri, tapi tidak maksimal. Mungkin Bapak bisa mengasih solusi dari Bapak yang sesuai pengalaman Bapak. Oke. Cukup Bapak, terima kasih. Oke, baik. Baik, silakan Pak Yan untuk memberikan jawaban. Ini saya ngasih contoh langsung real. Jadi begitu saya nyetak buku ini tahun 2011-an atau 2012 ini memang materi pelatihannya sudah ada. Jadi kenapa buku ini kok menjadi cepat sampai cetakan keempat pun masih laris manis? Karena memang waktu itu dengan berawal dari berbagai macam pelatihan yang sudah kita lakukan dan itu bisa menyebar ke beberapa daerah. Jadi memang saya padukan seperti ini. Saya membuat sebuah konsep sistem pembelajaran NLP Grid Parenting. Di NLP Grid Parenting itu kita membuat klaster dari mulai level seminar, workshop praktisioner, kelas master sampai dengan TOT atau TFT-nya. Sehingga hari ini saya memiliki hampir 100 orang trainer NLP Grid Parenting yang nanti sertifikatnya ditandatangani oleh saya langsung. Tapi trainernya banyak, seluruh Indonesia. Mereka mendapatkan mendapatkan lisensi dari kami untuk mengajarkan. Yang setiap 2 tahun mereka harus ujian ulang. Apakah mereka sudah menguasai perkembangannya, sehingga materi yang disampaikan oleh para trainer ini terjaga. Dari mulai konten, studi kasus, sampai dengan itu memang terjaga, karena itu kita ajarkan terus. Bahkan setiap 2 tahun mereka akan ujian ulang, renewal, untuk mendapatkan izin memberikan training, mereka harus ujian lagi dengan beberapa asesor kami. Jadi saya bentuk tim asesor juga. Itu mereka yang master trainer, mereka jadi asesor. Jadi mereka akan saling
saling menguji. Trainer A itu hebat enggak? Yang uji trainer B diuji oleh trainer C. Nilainya kayak apa? Ada panduan menilai dan lain-lainnya. Setelah itu juga berbarengan, mereka para trainer juga sekaligus jualan buku dengan konsep bedah buku. Mereka mendapatkan profitnya besar dan itu mereka terdorong sekali untuk menjualnya. Nah, pada saat itu di buku saya juga membuka peluang dengan konsep seperti ini. Saya buka pengumuman opportunity untuk menghasilkan uang, silahkan yang tertarik masuk WhatsApp group. Sampai sekarang ini saya punya tim WhatsApp group di marketing pelatihan, marketing coaching, marketing audio terapi, dan lain-lain. Itu ada beberapa grup, memang grup WhatsApp, yang itu dibina oleh beberapa orang yang juga binaan saya. Jadi mereka cucu ya, kalau kita bilang cucu marketing. Saya punya marketing inti masih punya binaan lagi, binaan itu pun mereka sudah punya binaan. Nah, masing-masing harga ini kita bikin klaster. Misalnya, ini buku saya 125.000. Untuk buku ukuran nggak nyampe 200 halaman, ya kalau dilihat di Gramedia, ini buku harusnya biasanya cuma 30.000. Kok kenapa bisa 125.000 dan ya alhamdulillah ya laris manis saja gitu kan. Nah, salah satu caranya karena memang konsep marketing yang dengan berbasis klaster itu. Salah satunya yang saya gunakan. Di buku ini kalau beli buku, mereka gratis ikut pelatihan NLP Grid Parenting, tapi di kelas seminar. Di kelas seminar, mereka mendapatkan promo lagi, voucher untuk bisa mengikuti kelas NLP Grid Parenting Workshop selama 2 hari. Mereka pengen menjadi terapis untuk anak-anak, ikut kelas sampai dengan Master NLP Grid Parenting. Jadi ada teknik-teknik terapi untuk berbagai macam anak berbasiskan psikologi terapan di NLP dan hipnoterapi. Mereka pengen menjadi pengajar, mendapatkan hasil menjadi trainer, mereka masuk di NLP Grid Parenting Trainer kelas TFT-nya. Nah, buku Bapak nanti bisa digunakan menggunakan klaster marketing penjualan, membuka lowongan untuk penjual dengan share profit, rekening ditentukan, terus mereka nanti mendapatkan, misalnya setelah menjual 5 buku, baru fee-nya akan ditransferkan. Kalau belum 5 buku, transfernya nanti ditunda setelah misalnya 2 bulan, misalnya seperti itu. Kumpulkan, kita bikin flyer, bikin media gambar yang bagus, lowongan pekerjaan, opportunity mendapatkan uang untuk uang tambahan, untuk ibu rumah tangga, untuk pembantu, untuk satpam, untuk siapapun, sebar sebanyak mungkin, gabungkan mereka dalam satu wadah yang namanya wadah WhatsApp group misalnya, kan yang paling mudah WhatsApp group. Di WhatsApp group mereka melakukan proses masuk, memberikan produk nulit. Apa sih yang mereka harus jual? Apa sih isinya? Bagaimana cara menjualnya? Kita bikinkan. Saya membuat yang namanya copywriting. Jadi ada tim yang teman-teman bikin copywriting untuk buku ini. Mungkin tersedia sampai dengan 20 copywriting. Mana yang cocok untuk mereka, tinggal ganti dengan nomor handphone mereka masing-masing. Kita bikinkan flyer yang blank flyer. Blank flyer itu kita berikan dengan bentuk PowerPoint. Mereka boleh mengganti dengan handphonenya masing-masing, bisa nyimpen menjadi bentuk gambar, dan itu kita ajarkan. Mereka diajari bikin kilo dari PowerPoint menjadi bentuk gambar seperti apa. Mereka masuk di kelas, kita ajari. Jadi para marketing ini mendapatkan benefit, bukan hanya sisi uang kalau menjual, mereka tambah ilmu, mereka tambah ini. Lalu lakukan gathering. Saya lakukan gathering dengan Zoom. Ayo para marketing, kita belajar namanya teknik copywriting, kita belajar di Zoom. Gratis dengan saya, langsung saya ajari bikin copywriting. Lalu setelah itu bikin copywriting sampel, bikin copywriting, sekarang posting di WhatsApp mereka dengan copywriting yang dibuat. Secara otomatis ketika mereka praktek, mereka sudah langsung menjual karena minimal harus nyebar ke 10 grup. Jadi prakteknya mereka langsung disebar ke 10 grup, secara otomatis malam itu juga mereka sudah jualan buku saya. Ini. Jadi itu yang kita lakukan. Bikin gambar juga sama, bikin kelas, ayo di Hotel Azizah. Berapa bayarnya? Cukup ganti uang makan. Misalnya berapa? 135.000. Belajarnya 1 hari. Bagaimana bikin gambar cepat, bikin poster cepat. Setelah itu mereka dipaksa, peserta itu karena mereka datang gratis, mereka harus untuk menyebarkan konten yang dibuat. Langsung sebarkan Facebook, langsung bikin hashtag. Bahkan hashtagnya langsung kita siapkan. Saya bikin hashtag regenerate auto dari WhatsApp-nya, dari hashtagnya harus seperti apa, yang lagi in 2 minggu ini, mereka langsung dikasih, mereka langsung di kelas pada saat itu, mereka langsung posting. Dan ternyata ada yang deal, ada yang closing, Mbak. Nah, mereka kita bina. Nanti setiap 1 minggu sekali, kita masih berikan motivasi, bagaimana meraih uang dengan cara ini. Dan beberapa marketing pelatihan di tempat saya, ada yang dari Padang, bulan pandemi, itu mereka sudah menghasilkan untuk mereka fee bersih itu hampir 9 juta 1 bulan. Gitu. Jadi jualan training saya, dia bisa mendapatkan hampir 9 juta secara online
itu di Padang, gitu, orang Padang ada. Terus ada yang mendapatkan 3 juta, ada 4 juta, mereka beragam. Karena ada beberapa materi pelatihan secara online yang kita langsung kita buatkan flyer-nya. Seluruh marketing yang ada di grup WhatsApp kita buatkan flyer, kita buatkan copywriting, dan mereka hanya tinggal pakai, tinggal sebar, tinggal pakai, tinggal sebar aja. Selain kita motivasi mereka, kita kan, dan mereka juga kita lakukan proses dilakukan pemberdayaan dengan penambahan terus produk knowledge-nya, Pak. Ben mereka ngelotok bukunya, rantai buku ini ngerti isinya, kira-kira kayak gitulah. Apa sih mereka isinya satu persatu. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa, kita jelas. Ditanya manfaat buku ini apa, jelas bisa menjelaskan. Ditanya isinya berapa halaman, jelas bisa menjelaskan. Bagaimana jenis kertasnya, mereka bisa menjelaskan. Nah itu kenapa produk knowledge menjadi sangat penting. Kira-kira demikian Pak Ngupami yang bisa saya mungkin istilah jabarkan sedikit. Waktu saya kembalikan ke moderator, monggo Bu Intan. Baik, terima kasih Pak Yan. Demikian Pak Mukomim, semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Pak Yan beserta hadirin sekalian, sepertinya waktunya sudah habis untuk sesi ini. Kalau saya boleh menyampaikan inspirasi yang saya dapatkan dari pemaparan Pak Yan tadi, jadi untuk melakukan kewirausahaan khususnya di dalam bidang pendidikan ini, yang saya tangkap itu ada 3 unsur yang mungkin bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu adalah teknologi, karena saat ini kita berada di era seperti saat ini, di mana semuanya itu mungkin sangat dekat dengan daring ya, online, menggunakan teknologi yang memudahkan supaya kita tetap dekat dengan siapapun. Kemudian yang kedua melakukan kolaborasi, jadi kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, kita bisa mengajak teman-teman sejawat yang mungkin satu bidang keilmuan untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dan bisa tadi kok dikomersilkan ya Pak ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah inovasi. Jadi sangat penting saat ini untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan cara-cara yang baru supaya menarik ya dan orang lain tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Baik Pak Yan, mungkin untuk penutup sesi ini Pak Yan bisa menyampaikan closing statement. Monggo. Oke. Pada prinsipnya, karena entrepreneurship adalah salah satu hal yang juga memajukan kebutuhan bangsa. Kalau sekarang ini Indonesia baru sekitar belum mencapai 2% untuk pengusaha di Indonesia sendiri, karena sebenarnya ada di Kadin, ada di HIPMI, dan lain-lain. Salah satu hal yang bisa menguatkan kita adalah bahwa setiap orang di Indonesia ini bisa menjadi pewirausaha. Dan jangan segan untuk memajukan wirausaha, Bapak-Ibu sekalian, walaupun ada di tempatnya pendidikan, jalur guru ya, bisa bergabung dengan di Himpunan Pengusaha Muda, bisa bergabung dengan Kamar Dagang Indonesia, dengan Kadin, bisa bergabung dengan Indonesian Council for Small Business yang langsung organisasi UMKM yang ada di bawah PBB ya, dan juga bisa bergabung ada dengan TDA, IIBF, dan banyak sekali aneka komunitas pengusaha yang bisa memberikan support dan semangat untuk kita tetap semangat berwirausaha. Jangan sampai bosan ketika berwirausaha. Apalagi sekarang ini kita dikembangkan dengan sistem vokasi yang di sana sangat erat dan rapat dengan namanya kewirausahaan. Tidak semua dari kita para guru yang akan nantinya akan lebih menyenangkan lagi. Kalau saya dulu dituturi sama yang buyut saya, Mbah Kiai Muhammad Yusuf, beliau kalau Mbah Kiai itu kalau ngerti kok salah satunya, nek kowe dadi guru, nek kowe dadi ustadz, ojo lali kowe kudu duwe bondo akeh. Jadi kalau kita jadi ustadz, jadi guru, kalau kita punya harta besar, kita punya wirausaha yang settle, kita akan menjadi seorang guru yang terhormat dan memiliki kehormatan luar biasa. Closing statement dari saya, jadilah pewirausaha, jadilah pewirausaha yang bisa menghidupi diri sendiri, keluarga, dan memberikan kehidupan, pintu rezeki untuk banyak orang lagi. Jangan segan karena kewirausahaan membantu penghidupan banyak orang. Kita menjadi penyambung tangannya Tuhan dalam membagikan rezeki. Demikian yang dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Intan selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yan Subianto atas ilmu yang begitu banyak telah disampaikan. Saya harap kita semua bisa mengambil banyak manfaat dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan semoga Pak Yan juga tidak berkeberatan apabila teman-teman peserta di sini menghubungi Pak Yan mungkin untuk berkonsultasi secara langsung ya terkait dengan kewirausahaan yang ingin dilakukan oleh teman-teman. Baik, saya sebagai moderator di sini menyampaikan maaf apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan.
Dan terima kasih untuk teman-teman peserta semuanya telah menyimak. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Pak Patria Hanujaya, SPD MA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.